Gua tiap hari bertemu dengan orang seperti itu dan itu benar. Ya, teman gua pendoa syafaat melihat Tuhan Yesus datang, gua lagi berdoa. Memang Roh Kudus itu datang, itu benar gitu loh. Jadi kalau lu pun misalnya lu belum mengerti, lu tanya. Jangan lu langsung enak banget dia sesuatu, nggak ada salahnya lo nanya, bener nggak sih? Daripada lo langsung bikin peperangan, langsung lo bikin kebencian, itu yang membuat lo jatuh. Kan tadi sudah saya Kalau lo diam, bilang, lo saya tanya, tidak, lo sharing saya sama tidak. orang, Kan ya. tadi sudah saya bilang, Nah, itu kan pertama saya teliti dulu. ya. Pertama, dia berbicara begini begitu. Ternyata faktanya itu tidak semacam itu. Oke, Jadi dari situ saya udah menyimpulkan ini orang cuman main sugesti gitu loh. oke. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya sering lihat itu dia itu sering sama si Dautoni di YouTube itu. Siapa tuh? Namanya siapa ya? Saya pernah ulas kok itu di video saya. Hmm. Sebentar, saya lihat dulu video saya. Itu namanya sebentar. Dia sering sama Dautoni pokoknya. Ya. Ah, ini saya kasih judul begini. Jauhkan jauhkan dirimu dari orang ini. Nah, Siapa namanya? di video ini dia tuh ngomong begini. Saya melihat kamu begini begitu katanya. Ini saya ulas Apa nih. dia bilang? Hah? Apa dia bilang? Dia nubuatin kamu. Apa dia bilang? Enggak. Jadi ada penelpon perempuan. Oke. Nah, terus si yang nelpon ini dibilang sama dia, kamu yang ini kan, yang ada pacarmu itu. Terus yang nelpon ini bingung, pacar siapa? Saya nggak punya pacar. Katanya. Dari sini saya udah tahu ini penipu ini, pendusta ini orang ini. Oke. Terus dari Nih, situ? kalau saya mutarin videonya ini, nih ya, ini bisa nggak di anu saya anu kamera saya sebentar ya. Nih. Itu aja terus ya. Oke. Saya buka nggak ini? Oh, bentar, saya bentar. Kelihatan nggak nih? Di share screen-nya aja lah. Enggak, ini saya di laptop ini. Iklannya. Kalau lu kenal nih orangnya kayaknya. Dia sering sama Dautoni nih, ngobrol. Si Thomas. Hah? Thomas. Bentar. Lagi iklan. Di skip aja iklannya, lama. Nih. Orangnya ini kenal nggak? Nih. Nah, Kurang tahu ya. Si dia lagi Thomas ngobrol kayaknya. sama ini. Oke. Terus kenapa? Dari mana saya tahu ini tukang bohong, penipu? Lihat nih, denger ya percakapannya ya. Nih. Jadi pertama-tama si perempuan ini kan datang masuk. Bentar, saya besarin suaranya. Karena yang kayak begini banyak. Oknum-oknum begini di karismatik itu bertaburan banyaknya. Lihat nih. Lihat ya, saya besarin ya. Jeruk makan jeruk berarti ya, Dis? Nih, dengerin nih. Dis, jeruk makan jeruk berarti? Diam dulu Bang Dem. Jeruk makan jeruk gimana? Oke, gue tanggapin ya. Enggak, mau ditanggapin apanya? Gini loh, jadi si penelpon perempuan ini, dia kan pertama masuk, terus mau dibilang mau didoakan, katanya mau ujian bla bla bla. Nah terus yang dibilang-bilang Pak Pendeta ini ngomong begini sama dia, kamu yang anu kan, yang ada pacarmu itu, yang itu, oh enggak, saya enggak punya pacar. Nah dari situ saya tahu ini orang. Itu kan bukan nubuatan, itu kan mungkin. Loh, dia ngapain ngomong begitu? Makanya saya kasih lihat lengkapnya ya, saya kasih lihat. Oke, saya udah paham. Saya tanggapin ya, kamu kasih waktu buat saya ngomong. Edis, saya itu bisa dikatakan
salah satu leader di bagian profetik jaringan nasional, ya. Jadi pusatnya nubuatan di seluruh Indonesia itu ngumpulnya tuh markas besarnya tuh di jaringan nasional. Ya, di situ semua orang yang bernubuat. Dan saya ada di situ sudah hampir 20 tahun. Ya. Dari umur saya 20 tahun, dari umur 20 saya sampai 2010 kemarin, saya itu ada di jaringan nasional. Ribuan yang saya dengar nubuatan itu, ribuan, bukan cuma satu. Kalau lo kan baru nonton 1-2. Kalau saya ribuan. Teman saya bernubuat, kiri kanan saya bernubuat. Teman saya itu ada yang ketemu Mikael, ada yang ketemu Gabriel, itu teman-teman saya, bukan orang yang saya nonton di YouTube. Gitu. Jadi lo itu cuma melihat dari luar, cuma menduga-duga, itu lo belum dalam terjunnya. Gue ini di Jakarta, Dis. Lo tuh masih di, ibarat kata lo masih di desa-desa gitu. Artinya ada satu orang dua, pada waktu ada YouTube ini aja juga kan, lo bisa mulai melihat ada nubuatan itu kan namanya juga namanya Tom Halles namanya. Tom Halles. Iya, TV. gitu. Ya, itu pendusta. Bentar dulu, jangan kita langsung menuduh orang. Oh enggak, ya. itu udah saya apalagi pastikan belum itu pendusta itu. Itulah yang membuat lo hancur. Ya, artinya enggak, gini. saya tunjukkan dustanya di mana. Makanya biar saya tunjukkan di mana dustanya. Caranya bentar dulu ya, kasih waktu. Ganti-gantian aja kita ngomong. Gini. Cara melihat sesuatu itu bohong apa enggak, lo nggak bisa melihat dari lantai 1, bro. Lo harus naik ke lantai 30. Jadi lo bisa lihat jelas semua apa yang udah terjadi. Gue melihat nubuatan ini dari Jakarta, dari jaringan doa nasional, artinya dari ketinggian Raja Wali. Gue bisa melihat semuanya yang ada di seluruh Indonesia ini, nubuatan-nubuatan. Karena di situ orang ngumpul semua. Hampir lebih dari 1.000-2.000 nubuatan sudah gue pernah dengar. Dan ada juga yang nggak terjadi, tapi lebih banyak yang terjadi. Itu 90%, bahkan 90% lebih. Semua itu terjadi. Ya gitu loh. Bahkan apa yang Tuhan ngomong pun sama gue itu semua terjadi. Ada yang belum terjadi, tinggal nunggu penggenapannya. Gitu loh. Jadi gue tuh berada di tengah-tengah mereka. Kenapa lo harus dengerin gue? Pertama, gue tuh ada di Jakarta. Lu pergaulan lu nggak nyampe ke Jakarta kan? Lu nggak bergabung di Empower 21, lu nggak bergabung di World Prayer Assembly, lu nggak bergabung di Sentul International Convention Center, lu nggak bikin event seminar di Stadion Gelora Bung Karno. Itu gua tuh panitianya semuanya. Semua tuh panitianya itu teman gua. Acara Mori Sarulo panitianya teman gua. Acara Rehat Bonke di Stadion Gelora Bung Karno panitianya teman gua. Gini sebentar sebelum panjang lebar kamu cerita kemana-mana. Gini lu gak sebentar. Kamu kan panjang lebar kemana-mana. Saya cuma bilang masalah Toms ini. Ya, saya bilang saya pertanggungjawabkan di depan hukum karena saya orang Kristen dan saya itu nggak mau saudara-saudara Kristen saya itu ditipu. Saya katakan orang ini penipu, iblis orang ini. Ya, kenapa saya katakan iblis? Kamu lihat video saya ya, lihat nih. Nih, saya bukakan. Ini sama dia, lihat ya. Nih, kamu dengerin. Suaranya kedengaran nggak? Lihat ya. Nih. Ini ada penelpon perempuan. Lo kalau mau menilai orang, lu temuin dulu orangnya, lu ngobrol apa yang dengerin dulu Luga, dengerin Luga, dengerin dulu Bang Luga biar jelas kamu dia fitnah apa enggak. Dengerin dulu, lanjut Pak Edis. Begini, Luga, ini omongan saya ini saya pertanggungjawabkan di depan hukum bahwa orang ini betul-betul penipu, ya. Nih, lihat nih. Itu laporannya. Iya, saya putarin ini, lihat saya putarin videonya, lihat ya. Saya putarin, sebentar, saya putarin. Suaranya kedengaran nggak ini? Lihat ya. Halo, Kak. Kedengaran nggak? Ya, coba. Oke, ini. Salam, Pak, kata dia ya. Oke, lanjut. Berdoa untuk masa depan dan kiranya Tuhan ada persatuan untuk saya sama untuk head itu kurang lancar. Ya, teman-teman, baru mau saya bilang, lihat tuh. Jadi gini, ini Luga, ini tipuan dia pertama ini ya. Dengar dulu. Enggak di situ enggak ada bukti tipuannya itu di jangan sebentar, asal. Makanya dengar dulu, belum selesai. Iya, orang enggak tahu juga.
Gue juga nggak tahu ceritanya apa. Gimana? Nah ini yang bikin kalian itu nggak pernah ngerti. Orang belum kelar, kalian udah potong. Biar Lagian saya lo ngapain dulu. ngejelasin dari video ke video, mana orang ngerti? Gue aja nggak ngerti apa yang lo omongin. Makanya kalau lo mau ingin memecahkan satu masalah, lo temuin orangnya langsung, lo tanya. Ini dari video-video belum tentu apa yang lo maksud sama. Tunjukkan bagaimana dia menipunya itu bagaimana. Saya kasih tunjuk. Menipu lo bikin laporan. Kalau nggak pala lo ntar dikejar sama dia. Coba. Nggak apa-apa, mau dikejar pun nggak apa-apa. Saya yang bilang dia penipu. Ini orang gampang banget ngomong orang penipu. Kecuali dia si cowok itu adalah tetangga lo, kuat. Ini dia tinggal di mana makanya kamu nggak mau dengar omongan saya sampai selesai. Kan kamu udah kelabakan kamu. Kok yang kelabakan? Kamu itu dengarkan dulu setelah saya selesai. Apa rupanya dia bilang, lo jelasin penipuannya di mana? Lagi mau saya jelasin kamu ribut. Apa penipuannya? Apa penipuannya? Orang lagi mau dijelasin apa? Ya lo belum jelasin, dia bilang orang penipu. Kamu bilang apa? Lo jelasin dulu baru bilang penipu. Ini dijelasin belum udah dibilang penipu, ya orang pusing lah. Ya kamu dengerin dulu biar saya jelasin. Ini orang gitu loh. Aja udah main ngomong orang nipu. Ini si Luga panik nih, jangan-jangan satu jaringan nih sama Luga ini. Satu jaringan apa? Gue juga nggak kenal. Kalau biar kamu nggak panik, kamu diam dulu, dengarkan. Kasih saya waktu sekitar 5 menit. Setelah itu baru kamu tanggapi. Gitu loh. Itu kalau kamu berani. Kalau kamu panik, ya berarti jangan-jangan kamu masuk komplotannya. Satu video dengan sevideo lu udah menjudge seluruh karismatik penipu. Lu aneh manusia. Saya tidak bilang itu. Yang saya bilang banyak oknum-oknum dari tadi kamu nggak dengerin. Gitu loh. Makanya kamu dengerin. Jadi pertama, si perempuan ini kan nelpon sama si Pak Pendeta ini. Nah, kemudian si perempuan ini ngomong, saya mau minta didoakan masalah masa depan dan lancar kurang haid. Kata dia seperti itu tadi. Sudah? Nah, terus langsung dia ngomong. Apa dia ngomong? Barusan saya mau ngomong itu. Dia bilang begitu. Ya. Ya, stop dulu. Dengerin selanjutnya. Makanya dengerin dulu. Jangan panik lu, Ga. Dengerin dulu. Dengerin. Lanjutnya. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia tadinya memang mau bilang bahwa si perempuan ini punya haid kurang lancar? Karena haid kurang lancar ini adalah perkara yang lumrah gitu. Semua orang perempuan rata-rata itu punya semacam seperti ini. Ya, kita tonton nanti di mana lagi orang tersebut ini salah lagi ya. Kita lihat ya. Kamu nggak cuma kurang lancar, tapi kadang-kadang pas sakit jantung suka nyeri banget. Nah, suka nyeri banget. Jadi teman-teman semua, namanya orang datang bulan terus suka nyeri banget. Ini pasti terjadi sama setiap perempuan gitu loh. Dan itu lumrah gitu loh. Misalnya kalau saya kalau cuma nebak-nebak orang bisa seperti itu. Ada perempuan, saya ngomong, oh kamu kalau datang bulan pasti nyeri kan, ini kan, ini. Ya memang jelas karena itu lumrah terjadi sama perempuan. Ini yang seperti ini lah teman-temannya, makanya saya bikin thumbnail banyak gitu loh. Saya bukan apa-apa tuh, karena banyak itu adik-adik kita yang Kristen yang ini itu masuk ke tempat-tempat seperti ini ya. Ya, kita lanjutkan nanti di mana lagi nanti ininya ya. Kan? Apa Pak? Masih muda banget kan? Iya. Sebentar saya cek dulu apakah terdengar. Teman-teman terdengar ya, Bang Jason, Bang Yes. Kedengaran. Teman-teman dengar semua, tidak ada yang putus ya. Oke baik, saya lanjutkan lagi. Heran gua. Kamu tinggal di mana? Di Semarang Pak. Oh Semarang. Tapi lagi masa-masa puber ya? Iya. Lagi suka sama seseorang ya?
Iya, ada yang deketin tapi tidak di dalam Tuhan, jadi saya tidak balas WA-nya. Ya, bagus sekali ya kata adik kita yang perempuan ya. Jadi tidak dalam Tuhan, hanya di jauh. Ini saya terharu dengan apa namanya perkataan adik kita ini. Jadi kalau orang tidak di dalam Tuhan, sebaiknya dijauhi ya. Jadi kita apa namanya laki-laki dan perempuan itu memang harus saling melengkapi. Kalau perempuannya rada-rada miring gitu ya cari laki-laki yang tepat. Atau kalau laki-lakinya yang miring, ya Udahlah, tutup aja lah. Biar gue jawab dulu gantian ngomongnya. Dengar dulu, belum kelar. Dia kelar semua. Kan? Lu debat apaan sih ngejelasin kayak gini, caranya orang pusing lah, nggak suaranya nggak jelas. Dan cara lo menjelaskan aja lu udah menunjukkan lu sayur. Kita lihat nanti ya. Sayang. Nah, ini dengerin ini kanannya lihat nih. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya. Ya, ada masa ada beberapa orang yang suka sama kamu. Stop. Ya. Ada berapa orang yang suka sama kamu? Dia bilang gitu ya. Dengar nggak kamu nggak? Ya terus? Oke, dia bilang begini. Ada berapa orang yang suka sama kamu? Dia bilang begitu. Menurutmu, dia ngomong begitu, kapasitasnya di situ dia dipanggil sebagai pendeta. Menurutmu dia ngomong seperti itu, menurutmu dari roh Tuhan atau dia cuman apa? Saya tanya dulu kamu. Ada beberapa orang suka sama kamu, katanya gitu. Dia ngomong, ada berapa orang suka sama kamu? Dia bilang begitu sama perempuan ini. Apa dia maksudnya dia ngomong gitu? Coba. Oke, bisa dalam ada beberapa orang, pernyataan bukan pertanyaan kan? Pernyataan. Oke, berarti nubuatan. Nubuatan, oke. Apakah Tuhan ngurusin yang kayak begitu? Ada berapa orang? Iya, ngurusin. Oke, baik. Saya teruskan. Dengerin lagi. Ada berapa orang? Dia langsung udah main ini. Dia main semacam apa namanya? Ilmu saya macam lihat kayak saya pernah lihat ya apa gitu siarannya masih zaman dulu terus saya pernah lihat ini apa rumah teman-teman dia bisa gitu loh memang sangat pokoknya orang ngumpul lahir apa sih namanya dia bilang ilmu seperti macam itu ya tapi ternyata perempuan ini kita lihat ya. Terus yang satu gimana? Yang mana apa? Yang suka dengan bisa kamu. Itu dia ngomong apa? Yang suka ngising-ngisingin kamu itu dia bilang gitu kan? Dengar nggak Luga? Dia ngomong sama perempuan itu begini, dengerin. Itu gimana? Yang suka ngising-ngisingin kamu itu? Dia ngomong gitu sama si perempuan ini. Lihat apa jawaban perempuan ini? Lihat nih. Ada itu tapi dari respon. Kalau suka telepon ya, iseng-iseng, halo lagi ngapain? Ya. Enggak, kalau sampai telepon enggak. Enggak pernah kalau telepon. Bagaimana sama dia? Dia enggak pernah, Mbak. Kalau yang laki-laki telepon dia enggak pernah angkat. Ya pasti suka telepon kan? Iya, dia udah salah di sini. Lihat tuh. Kamu lihat nggak Luga? Jadi dia cuma nebak-nebak aja. Oke, udah cukup ya. Nah, begini dulu saya tanya sama kamu juga. Menurutmu yang dilakukan dia ini cuman main tebak-tebakan, mirip kayak apa namanya ilmu apa itu namanya? Ilmu tebak-tebakan, sugesti begitu atau bagaimana? Oke, gua ini sebelum gua jawab, gua menyatakan diri gua adalah salah satu pakar nubuatan. Ya, gua termasuk pakar. Jadi lu memang udah lo harus nanyanya ke gua. Kenapa gua bilang gua pakar? Gua sudah berhadapan dengan cerita-cerita yang kayak gini di atas 3.000 atau 4.000 nubuatan selama gua hidup di Jakarta ya, 20 tahun. Karena gua pun sering banget dinubuatin. Lo tahu nggak nubuatan yang dikasih tahu ke gua? Waktu itu gua doa di lantai 22, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri. Lalu teman gue ini berkata sama gue, Luga, Tuhan lagi pengen ngomong sama lo, dia bilang. Oh ya, saya bilang. Tapi saat itu badan gue udah gemetar, gue udah nangis-nangis karena kepenuhan roh kan, gue bilang gitu. Apa Tuhan ngomong sama gue? Gue tanya gitu. Namanya Rali ya, dia anak UI, dia fotografernya Paula Verhoeven, istrinya Bem Wong. Dia bilang gini sama gue.
Apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Memang orang tidak menerima engkau anakku. Aku meminta hatimu. Akan tetapi akulah penghiburmu. Aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu nubuatan bukan? Itu nubuatan. Dan itu terjadi. Dengerin dulu, makanya gue bilang kalau yang kayak gitu-gitu lu jangan ngajarin gue. Itu tiap hari gue tanya bukan itu sama kamu. Sekarang gue tanya yang enggak ditanya makanya apa begini bro. Kamu jawabin si yang lain. Dengerin. Si juga perempuan yang saya tanya sama kamu itu videonya Toms ini. Makanya kan gue jawab, lu dengerin. Dengerin dulu. Ya, saya lihat video aslinya ya. Itu tanggal 4 April sebentar. Saya lihat video aslinya nih. Saya lihat video aslinya 4 April ya. Ini namanya menurut saya ini bukan debat ya. Jadi namanya ini diambil semua waktu saya masih di sini. Jadi cuma dia doang yang ngomong. Saya lihat ini videonya ini 4 Moderator, April. Bisa diatur nggak ini? Gue lagi ngomong dipotong-potong sama dia. Bisa diatur nggak? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Bisa kalau gitu pakai timer bisa aja. Bisa diatur nggak? Ini anak batu sebentar. Gue lagi ngomong dipotong sama dia, kurang ajar ini anak satu. Ya sebentar Bang Luga, Bang Edis. Kita pakai timer aja lah kalau gitu 3 menit. Enggak, nih anak bakalan ambil waktu gue semua nih si kurang ajar satu ini. Iya makanya pakai timer Bang Luga. Jangan ngomong lu terus. Gue lagi ngomong timer. Bang Tolib, tolong sediain timer. Anak. Bang Tolib. 5. Oh berarti 5 bulan yang lalu ini. Biar inilah, biar adil kita di sini. Udah setengah jam lo ngomong. Biar adil kita di sini pakai timer aja Bang Tolib. Mana Bang Tolib nih? Bang Tolib. Kita kan di sini menengahi gak enak ini juga. Bakal ngomong terus ini sampai malam ini anak satu ini. Oke, kalau gitu timer manual aja sama saya ya. Ini. Cara menyesatkannya dia ngomong terus. Itu cara triknya dia ini. Sekarang gini, sebentar Pak Edi, sebentar. Iya, lo juga Gantian sebentar. Sekarang Bang Luga dulu menanggapi 3 menit. Silakan Bang Luga. Oke. Jadi begini ya, Bapak itu bernubuat. Si perempuan ini kan kita nggak tahu kalau dia juga malu-malu. Oh enggak bisa aja kan namanya perempuan ini kan ditanya masalah gitu mungkin dia malu lalu bilangnya kayaknya nggak ada deh, ataupun mungkin perempuannya lupa tapi setelah misalnya dia merenungkan benar juga ya, itu bisa terjadi Dis. Kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu kalau perempuannya juga lagi nggak nangkap apa yang menjadi pertanyaannya sehingga dia menjawabnya jadi beda. Kita nggak tahu hati orang, atau perempuannya misalnya salah jawab, atau perempuannya malu-malu, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Kecuali lo udah ngintilin nih perempuan ini bener. Kenapa? Karena gue pun sering bernubuat. Gue bilang kepada teman gue si Evi, lo akan dibawa ke sorga 4 bulan kemudian dia dibawa ke sorga dan dia masuk Kristen. Itu sering, Edis, biar lo tahu. Nubuatan yang ada sama gue ya. Biar lo tahu, nih ada seorang pendoa dari Bandung, dia nggak pernah ketemu gua. Teman gua yang gue suruh ngasih proposal sama dia. Lalu teman gue ini pulang nyamperin gua, Luga, itu pendoa itu ngomong gini sama kamu. Apa? Anak ini masa emasnya adalah tahun sekian, dia bilang begitu. Lalu anak ini akan mengadakan penginjilan pribadi. Dari situlah akan tahu bahwa anak ini bukan orang sembarangan. Dan anak ini akan didukung oleh salah satu gereja terbesar di dunia. Dan dana yang akan masuk ke organisasinya dia, itu bukan miliaran lagi. Itu pendoa dari Bandung nggak ketemu gua. Tapi bisa nubuatin gua melalui teman gua. Gua posisi di Jakarta. Gitu loh. Dan gua dinubuatkan dana yang akan masuk ke organisasi gua itu triliun. Nah, itu salah satu nubuatan. Lalu gua 10 kali bermimpi. Gua akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Itu hampir 10 kali gue bermimpi seperti itu. Oke, waktunya habis. Bang Luga silakan, Bang Edis ditanggapi. Iya, jadi jangan lu bilang nubuatan itu sembarangan. Ya, Bang Edis buka mute-nya. Ya, pertama-tama kayak begitu itu sangat jauh dari urusan-urusan yang jelas ya. Jadi pertama-tama ada perempuan datang, nelpon dengan berkata begini, Pak Pendeta, saya mau didoakan urusan masa depan dan juga soal datang bulan. Pertama dia langsung ngomong gini, oh barusan saya mau ngomong itu katanya.
Coba dari sini. Dari sini udah ketahuan ini. Dari sini udah ketahuan ini tipu-tipu ini. Gua sering kayak gitu, Dis. Gua sering kayak gitu. Barusan saya mau ngomong gitu katanya. Ngapa gini? Gitu. Coba misalnya Luga ngomong gini. Luga, kamu telepon saya. Dis, saya mau ngasih tahu mau apa namanya, mau ngasih tahu bahwa ini begini. Oh, barusan saya mau ngomong itu sama kamu. Ada Tuhan mau ngomong sama saya barusan. Apa kayak gitu? Oke. Apa itu? Oke, 3 menit ya. 3 menit. Itu pertama. Jangan dulu kemana-mana. Kemudian yang kedua, si Anu ini ngomong begini. Ada 2 orang suka sama kamu katanya. Ada 2 orang suka sama kamu. Ngapain lah roh Tuhan ngurusin kayak gitu? Apa itu ininya? Coba saya tanya kamu. Oke, saya jawab ya. Itu jadi 2 pertanyaan. Sebentar, 2 pertanyaan gini, ya itu ya. Jangan kau potong dulu. Jangan panik gitu loh. Jadi banyak sekali oknum-oknum pendeta Kristen yang seperti itu kelakuannya. Datang ke rumah. Oh, di rumah ini ada jin. Ini kalau tiap malam begini. Ini harus begini. Oh, dulu ini begini. Apa sih kayak gitu? Itu apa? Ini nggak beda-beda jauh sama tukang obat gitu loh. Yang apa namanya? Ini kayak begini udah banyak ini. Dukun-dukun palsu apa segala macam kayak gitu. Gitu loh, Luga. Jadi saya cuma mau bilang apa? Lu kumpulin pasukan lo yang ada di Parapat. Kita main sama panik Luga ini, panik. Enggak, Bang Luga dijawab aja pertanyaan Edis tadi. Oke. Oke, udah ya. Udah. Jadi gini. Gue tuh sering kayak begitu, Dis. Misalnya gini ya. Pas gue lagi nyanyi muji-muji Tuhan bilang sama gue akan ada konser. Ya, akan ada konser. Tiba-tiba teman gue si Yehuda orang Samosir, ada orangnya. Bang Luga, saya mimpi, Bang. Apa? Di dalam mimpi itu kita di Zoom sama para hamba-hamba Tuhan. Lalu Bang Luga ngomongin konser dan akan dihadiri 9 juta orang. Dibilang gitu. Ih, ngeri banget, gue bilang. Baru gue pengen ngomong konser, tiba-tiba si Yehuda dapat mimpi. Itu satu ya. Kok bisa connect? Dan gue gak janjian tuh, ya. Bisa nanti gue kenalin sama dia, ya. Gue mimpi Bang Luga bikin konser dan akan menjamah angkanya 9 digit, dibilang gitu. Kira-kira 9 juta anak muda akan dijamah Tuhan, dibilang gitu. Padahal gue lagi berdoa, gue bikin konser, lalu Tuhan kasih angka sama gue 2 triliun. Gue bilang ngeri amat ya. Lalu ada seorang pendoa di Papua dibilang begini, Bang Luga, saya mau bikin proposal untuk konser nilainya 10 M, tapi tiba-tiba Tuhan negur saya, Tuhan bilang 2 triliun. Gue bilang kok sama? Nah, hal-hal seperti itu sering banget terjadi. Itulah yang disebut roh nubuat. Lalu pertanyaan lo yang kedua, ya, lu bilang begini, ngapain lah Tuhan ngurus-ngurusin gitu? Tuhan itu seorang ibu. Dia sangat tahu kerinduan anak-anaknya, apalagi masalah percintaan. Manusia hancur biasanya gara-gara cinta. Banyak orang bunuh diri gara-gara pasangan. Jadi itu sangat serius. Justru Tuhan harus mengurusin seperti itu. Di saat orang galau, perempuan galau, sekarang orang banyak galau. Galau karena putus pacar, bisa lari jadi free sex, bisa lari ke pelacuran, bisa lari ke narkoba. Perlu nubuatan. Di Yoel 2 ayat 28 dikatakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, anak-anak muda, teruna-teruna akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itu sedang penggenapan terjadi sekarang. Rasul Paulus berkata, kau jangan anggap enteng nubuat-nubuat. Jangan lo anggap enteng, Dis. Ya, itu waktunya habis, Bang Luga. Silakan, Bang Edis. Ya, kita adil di sini baik. Saya itu bukan orang yang anti nubuat. Masalahnya, lalu nubuat apa? Jangan dipotong dulu, Bang Luga. Jangan dipotong dulu, Bang Luga. Luga udah panik ini. Jangan Luga ini masuk jaringannya. Oh, gitu. jangan duduk kayak gitu dong. Kenapa dia panik gitu loh? Kenapa dia panik kalau saya ngomong? Bal-bal, Cok. Iya, kenapa kamu panik? Kamu tadi ngomong saya diam. Itu bukan panik, itu namanya gua lagi ngecakar lu. Admin, gimana admin ini? Bang Luga diam dulu, kan kita adil di sini. Waktunya di-set lagi dari awal. Udah, ya, lanjut. Di-set lagi dari awal. Ayo kita nonton bareng aja. Nonton bareng nih, lihat nih ya. Dengerin dulu. Ini video aslinya nih. Ini permainannya si Edis. Mau berdoa untuk masa depan dan kiranya Tuhan ada pesan Tuhan untuk saya sama untuk head itu kurang lancar. Ya, baru mau saya bilang. Hebat ini, baru mau saya bilang. Kenapa ngomongnya udah dikasih tahu dulu baru mau saya bilang? Oke, lanjut.
Karena anak kecil, coba saya yang diajak Kasih ngobrol. tandanya Coba. aja bang, apanya Lanjut. timernya biar kelihatan, nggak bisa ya? Udah tanda manual ada 2 menit lagi nih. Nah, dia bilang tuh, kamu tidak cuman kurang lancar haid, tapi kamu susah. Ini kan masalah-masalah umum yang dihadapi perempuan. Jadi semua orang bisa ngomong kayak gitu. Lanjut ya. Kadang-kadang pas sakit datang suka nyari banget. Ya. Kamu kalau datang bulan suka nyeri kan? Begini. Ya sama semua orang juga kalau saya ngomong sama perempuan juga pasti jawabannya iya. Lanjut. Ini kalau udah silakan. Apa Pak? Narasi mudah banget ya. Iya, Kamu tinggal di mana? di Semarang Pak. Nah, kalau dia memang dia diurapi roh, ngapain dia nanya kamu tinggal di mana? Harusnya dijawab kamu tinggal di Semarang. Nah, itu baru. Ini kamu tinggal di mana? Semarang. Barusan saya bilang. Lanjut lagi. Kamu lagi masa-masa puber ya. Iya, Lagi suka sama seseorang ya. dia ada yang deketin tapi tidak di dalam rumah, jadi saya tidak balas WA-nya. Iya, kamu lagi masa puber nih. Ada beberapa orang yang suka sama kamu. Dia bilang ada beberapa orang yang suka sama kamu. Ya lihat nih. Terus yang itu gimana? Suka dengan telepon bisa kamu. Oh, ada itu tapi tidak saya respon. Kalau suka telepon ya, bisa halo lagi ngapain ya. Udah, kalau sampai telepon. Nah, di sini poinnya apa Bang Edis? Enggak, Di gini. Jadi stop dia dulu. cuma main tebak-tebakan aja. Gitu loh. Dan dibilang sama perempuan, oh enggak, dia enggak sampai telepon. Terus apa itu dia ngomong begitu dari Oke. roh Tuhan? Itu loh. Kalau Oke. memang Aldo roh ya. Tuhan yang Oke, udah tahu, habis bentar dulu. waktunya. Kalau Oke, memang jadi roh gini. Tuhan yang ngasih tahu, tentu saja bukanlah perkara-perkara kayak begitu. Oh, yang deketin Gini. kamu ini. Terus itu yang deket-deketin kamu itu yang suka yang suka nelpon, yang suka ini. Oh, enggak suka. Berarti kan udah salah. Gitu loh. Gini Ini nggak Dis, lain, gini ya. bukan cuma tebak-tebakan doang gitu loh. Udah ya. Udah, saya jelasin ya. Jadi si Edis ini memang ilmunya tentang ketuhanan ini memang bisa dibilang terlalu hina, terlalu rendah ini. Cara berpikirnya ini terlalu ceteknya bukan main. Jauh levelnya lo sama gue, Dis. Tadi gue berpikir lo orang pintar karena lo pintar ngomong gitu. Ternyata enggak. Lo tuh nggak ada hikmat sama sekali. Jadi begini ya. Itu yang disebut namanya spirit roh kenabian. Roh kenabian itu bukan semua itu omongan Tuhan. Kadang-kadang saya lagi ngobrol, tiba-tiba kepenuhan. Itu biasanya Tuhan ngomong. Nah setelah Tuhan ngomong, itu biasanya kembali lagi seperti biasa. Kamu tinggal di Semarang ya. Jadi nggak bisa lo vonis semua omongan itu dari Tuhan. Kenapa dia bertanya? Kan dia nabi. Nggak bisa seperti itu, Dis. Ada poin-poin tertentu yang Tuhan bicara. Misalnya pas gue lagi ngomong ini ya. Dis, bentar. Gue lagi dapat penglihatan nih. Lo tiba-tiba masuk ke dalam lubang yang gelap. Nah, roh Tuhan menuntun gue untuk ngomong itu hanya di poin itu. Nah, setelah itu gue akan ngomong seperti biasanya lagi. Dis, lo tinggal di mana, Dis? Jadi lo nggak bisa mengatakan, loh, itu kan dia nanya. Harusnya kan dia tahu, harusnya bukan begitu. Lo jatuhnya nipu, Dis. Roh kenabian pada waktu Tuhan mendorong seseorang berbicara itu tidak semua perkataannya itu didorong, ada poin-poin tertentu di situ Tuhan harus bicara gitu. Misalnya gini, kayak tadi dia kan, ini Tuhan udah ngomong sama dia nih, ini anak akan sakit, saya mau sakit Pak, bener ya, baru Tuhan ngomong-ngomong. Itu gue sering banget begitu, ratusan kali, ribuan kali malah gue mau ngomong, dianya udah ngomong duluan. Loh kok bisa kita sama ya? Gue sering banget begitu, Dis, biar lo tahu. Lalu pada waktu gue misalnya Tuhan ngomong itu di dalam hati gue, bukan berarti semua omongan gue itu jadi semua dari Tuhan. Di poin-poin tertentu saja. Nih, kayak gini kan, gue lagi ngomong sama lo, lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba Tuhan ngomong sama gue. Bentar dulu. Tuhan lagi ngomong nih. Tuhan bilang, lo akan mati ke dalam lautan api. Udah, hanya itu aja Tuhan ngomong. Udah, habis itu gue kembali ngomong normal. Di mana tinggal lo, Dis? Bukan berarti lo ngomong gini. Loh, tuh kan bohong dia kan. Kalau dia Tuhan, dia nggak mungkin hanya tinggal gue. Karena dia Tuhan, dia pasti tahu. Bukan begitu cara mainnya Tuhan. Itu namanya nubuatan, Dis. Gue udah berkumpul di orang-orang bernubuatan, makanya gue bisa dikatakan pakar untuk nubuatan. Ya, jadi lu jangan ngajarin gue.
Gue sering begitu. Ya, waktunya habis. Silakan Bang Edis disanggah. Bang Edis akan mati di lautan api. Jadi saya teringat kepada ada sih ya orang-orang Kristen yang begitu lugu ya, dibilang kiamat akan terjadi bahwa tanggal sekian tanggal. Dulu kan pernah itu kejadian kayak begitu. Kiamat akan terjadi. Udah kumpul, nggak taunya kiamat akan nggak terjadi, terus diralat. Terus masih aja ada orang yang percaya kayak gitu. Nah, saya mau lihat videonya ini lengkap ya. Saya lanjutin lagi ya. Karena Luga ini lari kemana-mana. Yang dibahas video ini padahal. Lihat ya. Dan nih. Kalau suka telepon ya, kesel-kesel. Halo, lagi ngapain? Ya. Oh, enggak. Kalau sambil telepon enggak. Enggak pernah kalau telepon sih. Kami telepon dia. Oh, dia enggak pernah, Pak. Kalau yang laki-laki telepon sih enggak pernah tak angkat. Ya, pasti suka telepon kan? Loh, lihat. Suka telepon kan? Enggak, Pak. Kan ini si perempuan ini kan medok banget kan jawabnya kan. Kan suka nelpon ya? Enggak, Ki, katanya. Nah tuh. Ini gimana kayak gini, Luga? Apanya kayak gitu yang mau dipercaya, Luga? Hah? Dia tadi ngomong, ada 2 orang laki-laki suka sama kamu, katanya. Nah, terus? Sekarang bagaimana menguji kebenarannya itu kan semua orang bisa kalau cuma ngarang. Saya nggak bisa ngarang sama kamu. Luga, ada 2 perempuan suka sama kamu. Ada 2 perempuan. Apa kayak gitu, Luga? Begini, oke. Gitu. Terus bentar, 1 menit lagi, lanjut. Giliran diterusin, dibilang, terus itu yang suka nelpon kamu katanya. Enggak tuh kata perempuan itu kan. Jadi si laki-laki ini ngomong, terus itu yang suka nelpon kamu katanya. Terus dia bilang, enggak ada tuh yang nelpon. Dari sini Luga sudah ketahuan bahwa yang dia omongin itu enggak lebih hanya sekedar dusta. Oke. Dan yang dibohongin anak kecil masih seperti ini nih. Kan masih anak ABG yang nggak tahu apa-apa. Ya, berarti intinya Bang Edis tidak percaya dengan nubuatan atau mujizat itu ya. Bang Luka silakan. Saya bukan tidak percaya nubuatan atau mujizat. Yang saya tidak percaya adalah orang ini, gitu loh. Kalau jadi anggapan Bang Edis orang ini penipu ya. Tetapi bukan seperti ini. Oke, gini ya. Contohnya, misalnya besok akan terjadi, misalnya gini, mengungsilah kalian ke atas gunung karena besok akan gempa jam sekian. Terus kejadian itu. Oke, waktunya habis. Silakan Bang Luga. Buat ngurusin. Saya lucu sama si Edis. 3 orang suka sama kamu. Udah, Bang Edis, waktunya habis, Bang Edis. Waktunya habis. Giliran Luga. Begini ya. Kalau lo memang mengatakan nubuat orang semua salah, tunjukkan nubuat lo sama nubuatan keluarga lo yang benar. Lo jangan jadi penipu di sini, jangan jadi iblis. Kalau memang lo mengatakan nubuatan kami salah, tunjukkan nubuatan opung kau, nubuatan keluarga kau. Lo nyatakan, jangan diri lo juga nggak bernubuat. Kalau lo nggak bernubuat, gue lempar lo lah pakai asbak lo. Kan gue udah bilang, kalau lo mengeklaim nubuatan orang salah, tunjukkan nubuatan lo. Oh, saya nggak punya nubuat, gue lempar lo pakai asbak lo. Bener. Kan hukumnya kan begitu. Kalau lo sudah bilang orang salah, tunjukkan yang benar. Ini enggak, yang benar juga nggak bisa dulu tunjukkan. Makanya gue bilang, lo tukang tipu lo nya. Gue itu Tuhan ngomong sama gue. Ada 5 perempuan yang sedang suka sama gue. Tapi Tuhan ngomong, Renata Angela yang akan sama kamu. Dan terbukti sampai sekarang cewek itu nggak ada cewek yang naksir gue banyak. Buktinya gue tolak semuanya. Itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan ngomong sama gue itu gue pegang sampai hari ini walaupun itu belum terjadi. Gue tunggu. Bentar, Pak Edis, 1 menit lagi. Lanjut dulu 1 menit. Kalau gue mau ngikutin bisa aja sini kan gue nikahin siapa gue nikahin bisa aja. Tapi karena Tuhan ngomong sama gue tunggu dan memang rasanya beda. Gitu loh. Artinya kalau lo mengatakan nubuatan orang salah, nubuatan opung kau yang kau tunjukkan sekarang. Tapi saya nggak punya nubuatan, gue lempar pakai asbak lo lama-lama. Makanya Edis, lu tunjukkan nubuatan lo yang benar itu yang mana. Lu aja tidak pernah hidup dalam nubuatan, lu aja nggak pernah bernubuat, lu aja nggak pernah dinubuatin. Siapa yang nubuatin lo sehingga lo bilang nubuatan orang salah? Ini orang nggak pernah bernubuat, nggak pernah dinubuatin, tapi bilang-bilang nubuatan orang salah. Kita nggak bisa menilai orang dari cuma jawaban-jawaban seperti itu. Penilaian nubuatan itu butuh waktu. Nggak bisa lo nonton, lu hakimin orang. Nubuatan itu kan butuh waktu. Nabi Samuel itu menunjuk Daud sebagai raja, itu
Itu dari nubuatan. Tuhan ngomong ke dia, ini orangnya. Makanya Daud jadi raja. Nggak ada tuh Tuhan turun dari langit mengarak-arak Daud tuh nggak ada. Tapi melalui suara kepada Samuel. Itulah yang disebut nubuatan. Daud itu jadi raja tuh karena nubuatan Samuel. Biar lo tahu. Nah nubuatan itu pun sampai hari ini ada. Kalau lo bilang itu salah, tunjukin yang benar. Giliran lo nggak pernah nunjukin nubuatan, lo nggak pernah bernubuat, lo nggak pernah dinubuatin. Lama-lama lo digetok orang, Dis. Oke, silakan Mbak Edis dibantah. Tunjukkan nubuatannya. Apa nubuatannya si Edis? Coba jawab. Ya udahlah, saya pensiun lah ngomong sama lu dah. Nubuatan lo apa? Nubuatan saya, kamu kalau nggak lepas dari apa namanya cengkeraman roh halusinasi, itu alamat. Itu bukan nubuatan, itu nubuat ngarang namanya Ucok. Orang bernubuat itu nggak gitu caranya. Orang bernubuat itu beda. Begini. Kalau kamu tidak melepaskan diri, dengar dulu Kak. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari roh dusta, roh halusinasi yang telah menguasai apa dan nubuatan lo yang udah terjadi? kamu, sehingga kamu sering ngomong hal-hal yang sebenarnya hanya halusinasimu. Lo ditanya nubuat, malah lo khotbah. Ditanya nubuatan lo apa, bukan khotbah. Yang kekal. Jadi pesan saya sama kamu juga, bertobatlah. Tuh kan? Nggak bisa dia bernubuat. Ya itu aja. Nggak dinubuatin dia. Si Edis ini nggak bisa bernubuat. Satu, dua. Nggak ada perintah yang nubuatin dia. Kamu berhentilah atau lepaskan dirimu dari cengkeraman roh dulu, baru lu berkhotbah, bukannya lu malah ngajarin roh yang membawa kamu untuk selalu berhalusinasi. Nah, itu yang dijawab itu aja Bang Luga. Oke, itu aja teman-teman. Berhalusinasi. Selamat sore. Oke, nah, itu kan keok total kan. Karena satu ya. 3 menit ya. Closing statement gini. Edis ini tidak pernah dinubuatin oleh orang. Misalnya gini, Edis, saya melihat kamu. Di dalam penglihatan itu, Edis, saya melihat kamu naik kapal Danau Toba lalu kamu berkhotbah. Setelah kamu berkhotbah, kamu jatuh ke dalam jurang. Itu penglihatan saya, Edis. Nggak pernah orang nubuatin si Edis ini. Dan yang kedua, Edis ini pun nggak pernah bernubuat. Yang tadi itu bukan nubuat itu. Nubuat itu nggak seperti itu. Kalau nubuat itu begini. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bilang bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Bukannya begitu. Orang bernubuat sama lagi fitnah orang tuh beda. Gaya ngomongnya beda. Ini si Edis ini. Nah, keok kan dia. 7-0 banget kan hari ini kan. Makanya lu jangan lawan gua. Lu tuh dis. Cakar lu tuh masih cakar kucing, Dis. Bukan cakar singa, bukan cakar beruang. Tamat karir lo dalam dunia perdebatan kalau cara ngomong. Memang udah tamat lo sekarang lo. Kalau bernubuat itu begini. Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang kamu akan pakai Tuhan. Kamu akan seperti ini. Itu nubuat. Dan terjadi. Dan itu gue sering begitu. Gue mimpi nih. Gue mau bikin konser. Tiba-tiba teman gue juga mimpi. Gue juga mimpi bro. Bang Luga bikin konser. Nah itu nubuat namanya. Mimpi dalam bentuk nubuat. Dan itu terjadi. Dan itu sering terjadi. Bukan cuma sekali, ratusan kali. Sebelum gue berdebat dengan Moko Ginta, Tuhan udah ngomong sama gue, kau akan menang dan namamu akan besar di bangsa ini. Dan terbukti sampai hari ini. Gue termasuk pendebat top di Indonesia ini. Terbukti kan? Itu udah Tuhan ngomong dari 20 tahun yang lalu. Udah, saya stop aja. Si Edis ini bagi saya udah apa nih? Udah monopos dia ini dalam dunia perdebatan. Ya, Edis silakan closing statement, Edis. Udah closing statement saya. Udah sekarang. Nah, Edis. Ya, jadi beginilah. Jadi sebenarnya orang beragama ini memang diklasifikasi menjadi 2 golongan. Pertama-tama orang-orang yang betul-betul mengerti dengan agamanya, dan yang kedua adalah orang-orang yang sebenarnya hanya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Nah, orang-orang seperti ini tuh jumlahnya sangat banyak sekali, dan orang-orang seperti ini itu sangat mudah ditipu. Ya. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini itu biasanya itu yang diinginkan itu hanya uang oleh apa yang diinginkan dari mereka itu hanya uang. Ya. Banyak ya pemuka-pemuka agama itu menjual begitu ya, menjual kebohongan
demi supaya jemaatnya yang bodoh dan lugu-lugu ini, ya saya nggak mau bilang bodoh ya, lugu gitu ya. Lugu mereka sehingga mereka memberikan uang kepadanya dengan cerita-cerita palsu dan bohong. Ya. Dengan kalau kasih uang nanti akan dibalas 2 kali lipat begini atau bentar ini Bang Edis yang jelas dulu ya, apa kerbau yang dicucuk hidungnya itu siapa? Itu yang jelas dulu biar gak jadi fitnah. Itu terjadi dimanapun itu. Termasuk Bang Luga gitu maksudnya. Dianya. Sudah saya bilang tadi, orang beragama ini itu dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama-tama, orang yang betul-betul mengerti kenapa dia beragama itu dan hanya orang yang sekedar ikut-ikutan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Oh, berarti intinya closing statement dari Edis, Luga kayak kerbau dicucuk hidungnya. Jadi gini, saya cuma mau ngomong gini. Orang-orang yang percaya kepada Luga ini itu adalah orang-orang yang lugu ya, yang mereka itu seperti orang yang belum punya pengalaman lah. Nah, kalau masalah ini saya angkat tangan, terserah Bang Luga mau gimana. Karena apa? Begini loh. Yang diceritakan Luga ini semuanya ini tidak lebih dari halusinasi. Nah, itu yang mau saya omongin tadi. Halu, semua itu halu gitu loh. Saya kalau ngomong AA, BB gitu. Dia dikiri hati karena dia kurang terkenal, jadi disirik jawab gua. Terkenal apanya Luga? Edis terkenal Bang Luga, sama Edis juga terkenal. Jadi pertama begini. Dia udah pernah debat sama siapa sih? Pesan saya sama kamu satu gini Luga. Entah memang udah kamu pernah masuk majalah belum dia? Udah. Entah memang kamu itu gini loh. Entah memang kamu itu tidak tahu kenapa kamu begini atau memang kamu tahu. Itu yang belum saya tahu gitu loh. Udah ya. Jadi pesan saya cuma satu sama kamu Luga. Udah, ini kan udah closing statement. Kalian mau bantah-bantahan juga sekarang silakan, nggak pakai wasit lagi ya. Pesan saya sama kamu cuma begini Luga. Pertama-tama jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, itu betul. Jangan sekali-kali ngomong Tuhan ngomong ini padahal enggak. Ya, itu berat loh, itu sangat berat. Ya. Ini namanya penyebutan Tuhan dengan sembarangan. Enggak, kalau Bang Luga enggak ngomong Tuhan, dia kan sering ketemu sama Tuhan katanya. Nah. Jadi begini ya. Kalau kita baca ini belum pernah dilemparin ke neraka nih manusia satu ini. Kan kalau seperti ini memang saya nggak ngerti ya. Luga ini apa memang dia sengaja atau memang dia nggak tahu dia dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau udah mau kelihatan hati loh. Gue perhatikan kalau dia sengaja mungkin ada indikasi bahwa dia masuk dalam jaringan orang seperti ini. Tapi itu jangan bilang Luga stres ya Gis ya. Tapi kalau dia tidak tahu kenapa dia begini, ada kemungkinan dia kena gejala ini. Nah, itu yang saya omongin tadi kan, jangan bilang stres Luga ini. Udah, ngomongnya gantian cukup dong. Jangan suruh dia ngomong. Silakan Bang Luga. Cukup ya. Jadi gini ya. Kan saya bilang, kalau Anda menuduh orang nubuatan palsu, Anda wajib menunjukkan nubuatan yang asli. Ini kan si Edis ini kan tidak pernah dia bercerita kalau dia pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia juga tidak pernah dalam pengajarannya mengatakan kalau dia menubuatkan seseorang. Kan nggak pernah ada. Iya, yang menubuatkan dia cuma nasihatin orang, nyalain orang. Menubuatkan kamu juga orang-orang yang kamu. Kau bisa diam dulu nggak? Kau diam dulu. Kau jangan panik. Kau jangan panik. Kau iya. Kau nggak panik. Dengerin dulu. Jadi kalian saling menubuatkan. Moderator bisa suruh diam dulu. Enggak, ini enggak pakai moderator lagi, silakan aja saling bantah. Tambahin waktu aja, tambahin waktu dikit lagi. Itu Luga. Masa kalah ngomong sama Edis, Bang Luga? Kalau kita dinubuatkan oleh orang yang bernubuat enggak. Manusia satu ini harus diam dulu. Diam dulu, Dis, biarin dulu Dis, Bang Luga, Dis. Nanti bantah lagi, Dis. Iya, liar dia langsung. Jadi gini. Kalau dia mengatakan orang nabi palsu, kan berarti kan dia mengatakan ada nubuat palsu. Oke. Dia harusnya menunjukkan nubuatan yang asli begini loh Bang Luga. Contoh, saya akan menubuatkan. Saya bernubuat bahwa nanti akan terjadi bahwa Juma akan jatuh dari kapal. Misalnya. Oke, kita catat yuk. Nubuatannya Edis yang baru nih, ngeri nih. Ngalahin Luga nih. Nubuatannya Juma akan jatuh dari kapal. Nubuatan Edis adalah Juma akan jatuh dari kapal misalnya. Tanggal 10
Bulan September. Lalu kita cek, nggak terjadi. Lebih palsu lagi si muncung ini. Lebih palsu lagi dia. Begitu kalau nubuatan. Ini kan enggak. Dia cuma bisanya nyala-nyalain orang, tapi nubuatannya sendiri nggak pernah dikasih tahu sama dia. Dianya pun nggak pernah dinubuatin orang. Mana pendeta yang nubuatin dia tuh nggak ada. Dan dia nggak pernah menceritakan. Jadi kita nggak tahu. Dia cuma bisa, ini salah. Dia cuma menyalahkan orang berdasarkan menurut. Pertama-tama saya mau bilang begini. Banyak sekali oknum-oknum pendeta Kristen yang saya tanya nubuatan yang asli gimana? Kau tunjukkan nubuatanmu yang asli, woi. Itu yang saya tanya. Ya intinya gini, Bang Lukas, saya tangahin. Intinya Bang Edi sini tidak punya nubuatan. Dia tidak pernah dinubuatkan. Nah, kalau dia tidak punya, Bang Edi tidak pernah mengakui punya mujizat, punya nubuatan. Benar, saya dengar. Terus kalau dia pernah dinubuatkan nggak? Tapi tadi kalau lu nah, kalau dia tidak pernah dinubuatkan dan dia tidak punya nubuatan, lalu atas dasarnya apa dia mengatakan nubuatan orang nggak pernah terjadi? Saya bilang pesan sama Luga. Pesan-pesan doang, bukan nubuatan. Pesan saya sama kamu begini. Kamu harus tahu bahwa banyak oknum-oknum pendeta yang sekarang itu sudah merangkap jadi dukun. Nah, oknum pendeta yang merangkap jadi dukun, Bang Luga dengerin tuh. Bagaimana dia merangkap jadi dukun? Dengar dulu. Bagaimana dia merangkap jadi dukun? Misal gini, Pak Pendeta, tolong datang ke rumah saya, doakan dulu. Nah, datanglah dia ke rumah. Langsung dia dibilang gini, oh, di rumah ini ada kutuk ini katanya. Jadi harus didoakan begini. Ini di sini ada roh begini. Nah, saya mau bilang begini Luga. Orang-orang kayak begitu itu banyak. Dari zaman saya masih kecil, yang seperti itu tuh banyak. Saya mau bilang sama kamu begini. Seandainya apa yang dikatakan itu benar, ya, atau apa yang dinubuatkan itu benar, itu tentulah bukan hal-hal yang semacam itu. Nubuat itu bukan begitu, Luga. Lalu gimana? Oke, sebentar Bang Luga, sebelum dijawab gini. Saya sama kamu begini contoh. Saya maksudnya gini, siapa yang siapa yang bernubuat begitu? Siapa yang bernubuat begitu? Dulu nubuat seperti ini, dengar. Nubuat seperti ini. Ya, siapa yang bernubuat dulu? Siapa dulu yang bernubuatnya? Ini bukan ngomong siapa yang bernubuat. Nubuat kamu harus tunjukin dulu dong. Mana pernubuat yang aslinya? Tunjukin. Mana tokohnya? Siapa namanya? Misalnya saya bilang sama kamu. Jangan misalnya siapa yang udah bernubuat benar siapa. Besok harus naik ke atas gunung. Tunjukkan manusia yang karena besok akan ada gempa. Ya, Dis, jangan asal ini, Dis. Jangan asal fitnah, itu pendeta dari Denom apa. Itulah yang disebut nubuat. Moderator suruh diam dulu. Sebentar, Dis, biar dijawab dulu, Dis. Seperti itu Udah, silakan Maluka jawab dulu. Jangan ribut. Kalau misalnya dia mengatakan nubuatnya Luga adalah nubuat palsu, jangan dia mengatakan seperti ini ya nubuat yang asli. Bukan begitu. Lu tunjukkan siapa yang sudah bernubuat terjadi. Lu tunjukin siapa orangnya. Misalnya pendeta lu, emak lu, opung lu yang udah bernubuat dan terjadi terus, maka gua akan berguru sama dia. Nah, sekarang tunjukkan pendetamu atau temanmu yang udah bernubuat terjadi, tunjukkan sama gua, kenalin, besok bawa ke Samosir. Gua pengen ngobrol sama dia. Tunjukin. Silakan. Saya tidak mau ngobrol panjang lebar sama kamu karena kamu sudah saya deteksi. Dia cuma mau menipu orang dengan mengatakan nubuatan yang benar itu begini. Kamu ya itu juga tertulis di dalam Alkitab kalau cuma ngomong begitu. Punya gejala. Gejala apa, Des? Gejala apa? Lanjutin. Biar gak fitnah, gejala apa? Iya, kamu ada gejala bahwa kamu itu dikuasai oleh satu roh. Dia sekarang ini tidak bisa menunjukkan orang yang nubuat katanya udah terjadi siapa, biar gue berguru sama dia siapa. Enggak, Dis, jangan asal fitnah dong, Dis. Nanti Bang Luga kesinggung, bahaya loh, Dis. Ini lama-lama gue kejar nih anak satu nih. Si Luga, kalau saya turut-turutin jadi juga nanti saya begini. Makanya kan begini. Oke, gantian ya. Gini. Kalau misalnya nubuatannya Luga palsu, gimana Lip? Si Alip udah 10 menit nih loh, si Alip nih. Enggak, beresin dulu biar enak sama Bang Luga, beresin dulu baru sama Bang Ali. Gue closing ya, habis gue closing lu nggak usah ngomong lagi. Gini ya, kalau dia mengatakan Luga nubuatannya palsu dan tidak pernah terjadi, oke, gue okein. Tapi sekarang gue mau tanya sama Edis, siapa teman lo, pendeta lo yang selalu nubuatannya terjadi?
Gue pengen berguru. Oh nggak ada. Ya kalau nggak ada lu jangan ngajarin orang. Ntar dulu dilempar orang. Lu kan mengatakan nubuatan asli lu gak. Nubuatan palsu lu gak. Ya udah tunjukin yang nubuatan asli. Nggak ada katanya. Ya berarti lu sedang nipu. Kecuali nubuatan lu 100% terjadi tiap hari. Baru lu bilang lu gak nabi palsu. Kan gue udah bilang, nubuatan gue belum ada yang gak terjadi. Tahun 2000 Tuhan bilang nama gue akan besar di Indonesia. Itu Tuhan bilang sama gue, waktu gue masih jadi pengamen, biar lu tahu. Pengamen. Sekarang terbukti bahwa apa yang Tuhan ngomong sama gue terjadi. Itu membuktikan kalau gue nabi Tuhan, Ucok. Nah, dengerin Ucok tuh. Nah ini nih anak satu ini, bilang gue nabi palsu, nubuatannya satu gak ada. Temannya yang bernubuat yang terjadi juga nggak ada. Pendetanya yang nubuatannya terjadi juga nggak ada. Lalu dia mengatakan gue palsu-palsu berdasarkan kayak begini. Itulah namanya orang stres. Oke, waktunya habis. Sekarang buktikan bahwa Luga itu nabi palsu. Buktikan, Dis. Ini anak satu udah. Nih mau saya ngobrol nih. Coba sama Alip aja lah, udah. Kasihan gue sama dia. Gak tega gue. Kenapa kasihan? Udah hancur giginya, udah. Luga. Enak Alip aja lo. Saya mau nanggepin kamu Luga, saya anggap kamu. Udah, tidur aja lah, tidur. Lip. Lo lawan aja nih anak satu. Lip, main gundu. Ini yang kalah siapa ya yang nyerah ya? Jadi lah 17-0 ngaco nih anak satu nih. 17-0 Dis. Lu nggak bisa ngebuktiin nubuatan, Dis. Ah, bener, Dis. Ya, saya kalah. Yuk, Alip, mana Alip? Oke, pertarungan antara Edis dan Luga sudah selesai. Ntar lu gue jadiin gorengan. Aduh, dia gorengan. Yang lip, ya, kasih penghiburan buat Edis, Lip. Kamu itu cuma menjadiin tontonan nama digergaji lagi. Udah diam aja, Luis. Diam, biar aman. Udah, Dis, jangan bilang Bang Luga stres dong, Dis, gak enak dengernya. Diam. Biar posisi lo aman. Diam aja, santai, tenang. Nah, udah. Bang Yusuf, Ustaz Yusuf, monitor Ustaz Yusuf. Gantian Ustaz Yusuf. Bang Yusuf. Si Alip melarikan diri terus Mereka lagi ngejauh dari perangkat ini kayaknya. Oh, lagi menjauh semua. Oh, asar ya. Asar ya. Udah mau debat aja, nggak ada orang ini. Kalian berdua ini lagi ngomong. Iya, itu mah Bang Edis menuduh Luga ini nabi palsu, sedangkan Luga menuduh Edis tidak punya nubuatan. Satu sama. Jadi kerbau dicucuk hidungnya tadi yang saya menarik itu. Iya, kerbau dicucuk hidungnya, yang dengerinnya semuanya lugu. Itu bahasa Edis tajam sebenarnya itu. Iya. Tajam. Bang Luga juga nggak bisa ngebantah itu. Nggak bisa. Kan saya bilang gini ya, begini. Untuk membuktikan seorang nabi itu sebenarnya nggak usah kita ribet-ribet buka-buka ayat. Kan gini, di tahun 2000 Tuhan kasih mimpi sama saya. Tuhan bilang begini, namamu akan besar seperti nama-nama orang besar di muka bumi. Itu tahun 2000-an. Atau 2002, atau 2003, 2004, gue udah lupa itu. Itu di saat itu gue masih jadi pengamen. Ya. Penghasilan gue kadang-kadang dapat 40.000 buat makan sehari-hari. Tapi Tuhan ngomong sama gue di Bekasi waktu itu. Lalu gue mimpi, itu ada ayatnya. Luga, dulu pernah nggak? Ngobat nggak Luga dulu? Gue ngerokok aja ngobat enggak. Apa maksudnya? Nah, pernah narkobaan nggak dulu? Gua itu ngerokok aja jangan enggak. dong, Des, itu kan narkoba. Jangan dibawa-bawa ke sini dong, narkoba. Bukan, enggak apa-apa. Maksudnya gini, dulu pernah sempet jadi pecandu nggak? Gua ini merokok pun enggak, biar lo tahu. Lo masih ngerokok enggak? Enggak. Ya, oke. Gak kebeli apa emang gak ngerokok? Aduh, udah lo diam dulu ya. Lo diam dulu. Kan lo tadi udah janji udah diam. Kan lo udah berjanji kan saya mau diam. Tanya gini lo. Dulu kamu pernah nggak jatuh kepada pecandu narkoba? Gua itu melayani orang-orang yang narkoba. Bukan gua nggak pernah jadi pecandu narkoba. Ya, merokok pun gua tidak. Udah jelas, gua bersih. Tato pun gua nggak ada. Ya, oke. Nah, udah diam dulu lo. Gue mau ngomong nih. Terus tadi kamu bilang lo sama udah lo diam dulu. Akan besar seperti nama orang-orang besar di bumi.
Ini agak sedikit berbahaya ini statementnya. Berbahaya dalam pengertian serius gitu loh. Jadi gini, itu dari tahun 2000, sekarang udah 2020. Halo? Ya, lanjut. Oke. Terus kalau seperti nama orang-orang besar di bumi itu, misalnya seperti contoh Barack Obama, itu nama orang besar, ya. Kemudian misalnya satu lagi nama orang-orang besar, misalnya taruhlah Maradona, ya. Jangan dibandingin sama itu. Edis tahu nggak King of the King yang punyanya Bang Luga itu kan besar. Cristiano Ronaldo. Udah mendunia itu. Cristiano Ronaldo itu kan nama-nama orang besar, Nah, kalau namamu Luga akan besar seperti nama orang-orang besar di bumi, maksudnya gimana? Nah, sekarang lo diam. Jangan gue ngomong, lo ngomong. Itu dia. Kuncinya situ doang. Oke? Lo diam dulu. Tahan. Karena trik penyesatan lo begitu. Orang lagi ngomong, sibuk ngomong. Apa yang diomongin nggak tahu gitu. Lo sebenarnya ada, kayaknya di sini ada bocor halus nih kayaknya. Jadi gini. Di tahun 2003 kalau nggak salah 2004 waktu itu gue mimpi. Itu kan sebenarnya ucapan Tuhan terhadap Daud. Aku yang membawa engkau dari padang gurun, dari pengembala kambing, sehingga mengangkat engkau menjadi Raja Israel, kata Tuhan. Dan membuat namamu menjadi besar seperti nama-nama besar yang ada di bumi. Itu gue mimpi seperti itu. Dan waktu gue mimpi itu begitu indah sampai gue nangis luar biasa. Begitu gue pas bangun, Tuhan, nama gue akan jadi nama orang besar. Itu gue masih pengamen loh. Ya, itu gue belum debat dengan Moko Ginta loh. Ya, lalu gitu ya Tuhan ya. Amin, amin, amin. Lalu gue ngomong tuh di persekutuan doa di gereja. Tuhan akan membuat nama gue jadi besar. Tuhan akan pakai gue bangsa-bangsa. Para pendeta ngomong begini, ya udah imanin terus ya supaya berhasil, dia bilang gitu kan. Itu belum debat, itu gue belum kenal dengan Moko Ginta itu. Udah kenal dengan Moko Ginta tapi belum besar gitu kan. Nah, dan lalu Tuhan ngomong lagi sama gue mimpi lagi. Tuhan bilang sama gue, di dalam mimpi itu gue melihat Moko Ginta dengan segala kebesarannya di Indonesia. Besar sekali Moko Ginta. Ada pamflet-pamflet gue lihat dalam mimpi itu. Lalu di dalam mimpi itu Moko Ginta seperti dia kecewa gitu. Dia bilang gini, tolong tunjukkan kepada saya debater. Saya sudah mencari debater Kristen dari pendeta 1 ke pendeta 2, pendeta 3. Saya udah cari, saya udah capek. Siapa sih sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan saya? Dan saya sedang ingin mencari debater nomor 1. Dia bilang gitu. Pak Moko Ginta ngomong gitu di dalam mimpi gue itu. Lalu tiba-tiba Pak Moko Ginta papasan sama gue. Lalu gue bilang sama Moko Ginta, saya tuh orangnya, saya bilang. Saya lah yang kamu cari, saya bilang gitu. Saya lah debater itu, yang debater nomor 1 itu gue bilang. Lalu gue tiba-tiba bangun. Apa Dis? Gak kedengaran Dis? Saya lihat kamu babak belur sama Moko Ginta. Babak belur? Lo tenang dulu, bukan lo yang ngatur di sini. Nah, lalu enggak kan kamu bilang barusan bahwa Moko suara Ginta, Bang Edis kecil, suara Bang Edis kecil. Sebentar kan gue udah bilang trik penyesatan lo. Tadi kan kamu bilang. Kan gue udah bilang trik penyesatan lo itu gue lagi ngomong, lo ngomong. Kan gue udah bilang trik penyesatan lo begitu. Kamu cerita ya, dipersingkat, Bang Luga dipersingkat aja, dipersingkat. Iya, makanya jangan lo potong. Masalahnya yang saya lihat sama kamu. Yang kamu debat sama Moko Ginta. Kan gue bilang dari tadi, trik penyesatan lo itu orang lagi ngomong, lo tabrak. Itu doang. Sebentar Pak Edis. Kata Bang Edis, Luga bubuk. Kata Bang Edis, Luga bubuk kalah. Kekuatan lo itu cuma ngerecokin. Supaya kelihatan lo menang. Makanya gue bilang lo suruh diam. Yang kamu bilang kan gini, saya lah orangnya kamu bilang. Tapi ternyata waktu saya lihat kamu debat sama Moko Ginta, saya lihat cuma akrobat aja. Bukan kamu yang menilai Ucok, bukan lo yang nilai. Ya dengerin, makanya lo diam dulu. Lo tenang. Yang menilai kan penonton. Edis wajib menilai juga nggak apa-apa, tapi buktikan aja bahwa Luka menang. Tapi penentunya bukan lu, bukan keluarga lo yang nentuin. Diam aja dulu. Yang saya lihat kamu nonton sama Moko Ginta, kamu cuma akrobat. Ya itu kan kata lo sebagai guru palsu. Ini akrobat kamu saya lihat. Gini lo Luka. Terus kamu bilang lagi mau berdebat sama Zakir Naik, betul nggak?
Satu-satu dulu pembahasannya, Ucok. Langsung aja biar ini. Satu-satu dulu, dengar dulu. Sekarang gue tanya. Kamu mau debat sama Zakir Naik? Sebentar dulu. Gini loh. Sebentar. Kalau kamu debat sama Zakir Naik, kamu bilang kan disaksikan 3 juta. Nama Edis besar nggak di Indonesia? Nama Edis besar nggak di Indonesia? Kalau kamu mau debat sama Zakir Naik kan kamu bilang akan disaksikan 3 juta orang di Stadion Gelora Bung Karno. Betul nggak? Saya mau bahas yang pertama dulu. Saya nggak mau bahas yang kedua. Satu-satu. Udah kelar itu gini loh. Yang saya mau bilang sama kamu gini loh, Gak. Bisa nggak 3 juta orang muat di Gelora Bung Karno, Senayan? Bisa kalau keluar stadion bisa. Sama di layar gede gitu kan bisa di luar stadion. Kalau di dalam stadion paling berapa ratus ribu. Gitu ya. Nah itu benar gak Bang Luga? Nah lalu gini ya. Lalu teman saya kemarin dapat jangan ngeles dulu itu intinya itu loh. Kan kamu mau moderator kurang ajar nih, lama-lama moderatornya yang gue lempar nih bener. Gue lagi ngomong kok jadi jalanin dua si Edis yang gue kan lagi ngomong lu bisa tahan dulu nggak mungkin. Dia tahan dulu deh, silakan Maluga silakan. Jadi gue yang nanti gue hantam lu nya moderatornya yang gue pecahin nanti. Wah kalau gue mah udah nggak kuat dia apa-apain. Iya makanya kalau gue lagi ngomong ini anak suruh diem, nih anak lihat. Udah diem tinggal ngomong lu gimana sih? Nah, jadi gini, lalu teman gue kemarin dapat penglihatan. Dia bilang, Pak Luga, saya dapat penglihatan. Pak Luga tuh berdiri di Stadion Gelora Bung Karno itu penuh sesak sampai keluar sampai ke jalan-jalan Sudirman. Dia bilang gitu. Lalu Pak Jokowi datang. Pak Jokowi ini datang nggak dengan posisi nggak diundang, dia jalan ke stadion nggak diundang dia gitu. Lalu Pak Luga itu lagi ngomong bersaksi tentang Yesus, itu ada malaikat besar di belakang, dia bilang gitu. Itu yang ngomong teman gue ya. Dia udah pernah dibawa ke neraka, dia udah pernah ngeliat John Lennon di neraka, itu ya. Jadi oh gitu ya. Jadi nubuatan itu harus nggak boleh cuma kita yang bernubuat, harus ada minimal semakin banyak semakin bagus ya. Jadi itu nubuatan dari teman-teman gue pendoa sama gue. Nah terus kembali lagi ke yang tadi dikatakan kan, debater nomor 1 adalah di mimpi itu adalah Luga Tambunan. Nah sekarang benar nggak gue debater nomor 1? Itu aja dulu. Ya kalau memang gue bukan debater nomor 1 ya berarti itu nanyanya ke siapa? Ke Islam apa ke Edis? Oke. Sekarang gue tanya, kalau di dalam mimpi gue itu kan gue akan nama gue menjadi besar di dunia ini ya. Oke. Sekarang gue tanya sama lo, sama Muslim gue tanya nih, nama Edis besar nggak di Indonesia? Kadang-kadang. Nah kan gue jujur, kadang-kadang kalau lagi debat ya lumayan bagus, kalau nggak debat ya nggak. Bisa dikatakan terkenal nggak? Bisa masuk TV nggak dia? Nggak, belum. Kalau masuk TV belum. Luga pernah masuk TV tapi jadi tersangka kan, TV One. Iya tapi kan gue masuk tersangka kan itu kan kasus spesial, kasus hebat, kasus dahsyat. Kalau Edis kayaknya Luga ini ada bocor-bocornya memang Luga ini lihat. Aduh nih. Nah, gua tanya sama lu, Edis ini namanya besar nggak di Indonesia? Saya bercanda aja gini Luga. Kalau misalnya gini sebentar nih. Kalau misalnya kamu jadi debat sama Zakir Naik nih. Misalnya kamu jadi debat sama Zakir Naik ini. Kamu kira-kira debat sama Zakir Naik pakai bahasa apa Luga? Bahasa Inggris. Emang kamu ngerti bahasa Inggrisnya Zakir Naik? Bisa. Kenapa nggak bisa? Itu? Terus bisa. Gimana kira-kira gimana? Coba anggaplah saya Zakir Naik dengan how are you Mr. Luga? Jadi lo nggak bisa bahasa Inggris. Jadi lo nggak bisa bahasa Inggris. Apa? Lo nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Ya berarti lo udah orang gila. Nggak bisa saya bahasa Inggris juga. Coba. Kan kalau Edis debater Indonesia, Bang Luga ya wajar lah. Jadi gini pertanyaannya, dalam nubuatan itu Bang Luga akan gua dengerin. Zakir Naik akan gua undang. Zakir Naik akan gua undang ke Samosir, ya. Zakir Naik akan gua undang. Luga, anggap saya Zakir Naik, ya kan? Halo. Iya, lanjut. Saya mau ngomong gaya Zakir Naik ya. Show me the Bible. What statement did Jesus say? I am the God who worship me. Apa coba? Kamu bilang apa? Luga. Apa artinya? Nggak jelas lo ngomong. Loh itu
Itu bahasa Inggrisnya Zakir Naik itu kayak gitu. Jesus never claimed him as a prophet, but Jesus claimed himself as a king. Never said in the Bible that Jesus claimed himself as a prophet. Ini anak diajarin bahasa Inggris malah ngotot. Kalau bahasa Inggrisnya yang benar Bang Luga, tapi kalau prakteknya ngomongnya gayanya Edis yang ini sama itu satu-satu. Enggak itu loh, enggak itu kan si Zakir Naik kan ngomong gitu. Dis, dengerin dulu Dis. Gimana Bang Luga? Jesus sit on the right hand of God. If you believe in Jesus according to John 30, chapter 19, according to Revelation chapter 1, ini mah Bang Edis mah ngeledek Bang Luga ini mah. Tukang sayur ini. Udah. Habis waktu gua. Aduh, lontong sayur. Orang tukang gorengan tuh, lu ngapain sih lu ngundang-undang tukang sayur ke sini? Gue kira lo, ini dari lu gue lihat banyak tukang gorengan yang debat gimana sih? Dengar, ini loh, itu kan Zakir Naik kan kalau ngomong gitu, itu saya cuma ngutip perkataan Zakir Naik, kira-kira Luga jawab gimana? Jesus come in the Revelation chapter 6. The Bible that Jesus says that I am the God and worship me. Monggo dijawab, Bang Luga, dijawab. Yeah, according to Revelation chapter 1, verse 8, Jesus say, I am the Alpha and Omega, said the Lord and Almighty God. If you believe, come to Jesus. Revelation, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word is God. Bahasa Indonesia aja Bang Luga, Edis kan gak ngerti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia Edis gak ngerti bahasa Inggris, Bang Luga. Makanya gue bilang, ini si Edis ini juga. Kalau kita dengerin ya, kalau kita berdebat, jangan kita mengcopy paste ilmu orang. Edis ini mengcopy paste Christian Prince. Ini sama nih, sama seperti si Sopiato. Dia nggak pernah menciptakan suatu ide. Dia cuma nyontek-nyontek lalu bikin. Saya ngutip perkataannya Zakir Naik. Kamu kan pengen debat sama Zakir Naik. Daripada nggak kecapean, makanya saya pura-pura. Udah gini aja Bang. Ini sebentar Bang Luga. Gini aja, dalam nubuatan Bang Luga, mimpi Bang Luga terjadinya tahun berapa itu sama Zakir Naik? Nah, begini. Kalau sama Zakir Naik itu gue tidak bernubuat. Itu cuma ibarat kata gue pengen debat karena waktu itu kan dia viral, ya. Tapi itu bukan menjadi suatu keharusan. Karena itu bukan nubuat, itu cuma itu bukan nubuat aja. Ya. Nah, bukan. Biar Edis ngerti. Iya, makanya gue bilang si Edis ini banyak ininya, banyak konsletnya, gitu loh. Kayak listrik. Iya. Gue itu cuma kepengen, sama seperti gue kepengen makan mie goreng, kita pengen debat dengan Zakir Naik. Tapi itu bukan jadi suatu keharusan. Kalau gue nggak debat sama Zakir Naik, gue jadi penginjil gagak. Tidak. Nggak debat dengan Zakir Naik juga nggak masalah. Kan kamu bilang katanya kamu dinubuatkan akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan 3 juta orang. Enggak, itu pengen katanya, pengen. Bukan seperti itu, dengerin ya. Nubuatannya teman gua. Ini Rala. Nih dengerin ya. Enggak, manusianya lo dari tadi salah terus gini. Kasihan gue ngeliat lo. Jadi gini. Jadi gue punya teman yang namanya Eli. Eli itu dia berdoa di Menara Doa di lantai 22 Landmark Jakarta Selatan. Dia bilang gini, Bang Luga, saya berdoa. Ya, terus kenapa? Di doa saya tiba-tiba saya dapat penglihatan, Bang. Saya melihat suatu seperti layar. Lalu Bang Luga itu berdiri di atas satu panggung yang tingginya luar biasa tinggi dan belum ada panggung setinggi itu, dia bilang. Oh ya, saya bilang, terus apa yang kamu lihat? Lalu dari seluruh dunia, Bang, itu ujungnya udah nggak kelihatan, Bang. Dia nggak bilang 3 juta. Tapi yang setahu gua, Abang tahu nggak yang di Afrika itu? Itu di atas 3 juta yang datang, 4 juta. Saya bilang, iya Bang, kayak gitulah yang ujung-ujungnya nggak kelihatan gitu loh. Terus apalagi yang kamu lihat? Lalu di dalam penglihatan itu Abang pakai jas.
itu sound system yang memberikan watt untuk acara itu pokoknya puluhan ribu watt lah gitu. Itu acara luar biasa gitu. Lalu saya melihat di situ para pendeta-pendeta besar duduk di depan menyaksikan acara itu. Lalu ini semua udah nangis, Bang. Di ujung-ujung udah banyak yang nangis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan mereka nangis. Lalu mereka bertanya, siapakah yang berdiri di atas panggung itu? Lalu ada yang menjawab, dia adalah nabi, dibilang gitu. Lalu mereka bertanya lagi, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu ada yang menjawab, dia adalah rasul. Itulah penglihatan teman gue si Eli. Ya, itu berbeda lagi dengan keinginan gue menantang Zakir Naik. Nah, Edis ini menggabungkan Luga bernubuat, berdiri di atas 3 juta orang, debat sama Zakir Naik, digabungkan sama dia. Nah, gitu Bang Edis, paham gak Bang Edis? Edis, gue bilang lo memang tukang tipu memang. Apa lo salah denger? Maaf ya, bukannya. Mungkin lo salah nangkep kali Dis ya. Makanya lo tanya lagi sama gue kalau biar lo tahu permasalahan jelas. Paham kan? Yang Muslim udah paham kan? Bukan. Kalau penjelasannya saya paham. Gak tahu kalau Edis nih. Nah, Edis ini bilangnya saya bernubuat debat dengan Zakir Naik yang menang 3 juta. Coba. Beda nggak? Kalau saya lebih percaya Luga Tambunan. Iya, gua di situ tidak bernubuat, tapi yang Eli teman gua berdoa itu nanti gua hadirkan di YouTube kalau lo mau. Mau? Bang ngarang-ngarang aja kamu ngomong gitu kok. Saya akan berdebat dengan Zakir Naik, kamu bilang begitu. Saya menantang Zakir Naik di Stadion GBK. Kamu bilang saya akan berdebat dengan Zakir Naik dan dia akan kalah tersungkur, katamu gitu. Ingat ya, betul. Iya, sekarang namanya orang memberikan statement itu wajar-wajar saja. Lo mau mecahin palanya atau lo mau gulung habis itu hak orang. Luga, yang saya tanya itu kejadian tidak gitu loh. Apa? Buset dah, langsung pura-pura pikun. Ya kan belum kejadian debatnya. Belum kan, ini anak udah langsung dibilang nggak terjadi. Misalnya kalau besok gue bikin acaranya, ataupun misalnya orang kan namanya kepengen, itu wajar-wajar saja. Itu artinya sudah menjadi hutangmu loh, bahwa kamu bilang itu akan terjadi, sampai sekarang nggak terjadi. Kamu bilang saya berkata saya mau debat Zakir Naik di GBK. Saya nggak bilang itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Lu jangan nambah-nambahin. Ya kalau masalah ini mau terjadi mau enggak ya gimana nanti aja, lihat aja kita ke depannya. Gue nggak mengatakan itu pasti terjadi. Kalau nggak terjadi gue bunuh diri. Gue nggak pernah ngomong begitu. Ya tapi mudah-mudahan aja terjadi. Siapa tahu terjadi kan kita bisa nonton. Iya makanya karena kenapa gue nggak menantang Zakir Naik? Lu tahu nggak kenapa? Zakir Naik udah nggak kayak dulu. Ya kan di sini juga Edis juga pengen ngelawan Zakir Naik, jangan iri Dis. Silakan Bang Kores masuk. Saya mau sholat dulu. Ya? Masuk. Saya mau sholat dulu ya. Oke. Bang Kores. Iya, cek. Bagus ya suara ya? Bagus, rapi. Yuk lanjut Bang Kores. Oke, si Kores sama Edis dulu main ya. Main coba Islamologi kalian. Udah keluar dia. Bang Kores udah masih keluar. Ada. Oh, Bang Kores masih ada ya? Oke. Cek suara bagus ya? Bagus Bang Kores. Iya, sinyal menjanjikan, ini menjanjikan. Ini katanya gini Bang Kores, intinya Bang Luga ini kan mau debat sama Zakir Naik, Edis nggak percaya gitu, intinya itu. Oh, yang pas di JCC ributnya ya. Si Edis tapi percaya lu nabi, nabinya Kristen. Percaya nggak? Gimana? Enggak. Edis lu percaya si Luga nabi lu? Ya kagak lah, gimana? Orang yang diomongin gak ada yang terjadi. Cuma satu doang kan yang nggak jadi, cuma yang Zakir Naik doang. Semua nggak jadi. Apalagi emang? Yang manapun yang diomong nanti belum kejadian. Oh. Si Evi gue bilang ke surga, dibawa ke surga tuh masuk Kristen tuh. Jadian. Tetangga saya ke surga kemarin. Tetangga saya kemarin ke surga. Nah, kan jawabnya udah nggak mampu kan lo ngebantahnya kan, ya, makanya gue bilang lu tuh cuma jadi ondel-ondel doang di sini Dis. Nggak gini deh. Bentar lanjut aja dulu berdua ngobrol. Gue masih teknis dulu. Iya, jadi judulnya capek doang Dis. Itu lo bagus lah Dis ya.
Lo bisa lah gue katakan mewakili Rudi, mewakili Bom Bom, mewakili Muri Wali, ya nggak diam dulu. Ya, hari ini gue senang sekali karena lo bisa mewakili Rudi, Bom Bom yang menolak gue sebagai hamba Tuhan, menolak gue sebagai nabi. Nah, udah terpuaskan, ya sudah jelas bahwa selama ini lo cuma apa ya? Kalau gue bilang lo nipu terlalu kasar, maaf. Mulu mungkin salah nangkap, mungkin jin-jin itu sudah membelokkan otak lo itu. Ya mungkin udah ratusan jin bertengger di otak lo sehingga lo udah nggak bisa berpikir normal lagi. Emang ada juga. Yang saya tahu begini, dengerin ya. Dulu saya sebelum 2013, sebelum saya bertobat, ya. Dulu saya itu merokok, ya kan? Semenjak saya bertobat, saya tidak diperhamba lagi dengan kecanduan nikotin. Tidak, berhenti saya. Ya kan? Pendidikanmu apa, Dis? Apa? Pendidikanmu apa? Pendidikan cuma tamat SMA doang. Habis tamat SMA langsung kerja. Kerjaan lo apa sekarang? Mau tahu aja sih lu gak. Oke. Terus? Ya, terus intinya dulu saya itu beragama itu cuma sekedar agama KTP, ya kan? Nah, kohos, mau kohos. Singkat cerita, dulu saya itu sakit dulu itu. Nah, sakit, dan waktu sakit saya yang paling parah itu saya itu udah mau hampir mati. Dan pikir sakit saya apa lo? Itu apa? Sakit apa? Sakit saya itu mata saya itu kabur dan kalau muntah itu sampai biru itu. Apa muntahnya itu? Akhir Tolib minta kohos. Nah, dulu saya itu berpikir begini, kalau saya mati hari ini itu pasti saya ke neraka. Nah, jadi saya itu dulu punya satu permintaan saya itu dulu. Jangan mati sekarang. Cuman itu permintaan saya. Saya masih ingat betul, itu yang saya minta, jangan mati sekarang. Karena belum siap saya. Nah, singkat cerita, saya nggak ngalamin hal-hal yang kayak kamu itu bawa ke surga apa nggak ada, saya ngalamin gitu. Singkat cerita saya sembuh. Nah, waktu saya sembuh itu, saya itu punya nazar bahwa saya ingin mencari kebenaran. Nah, saya mencari kebenaran dengan cara bagaimana? Ya, agama yang benar itu mana sebenarnya gitu. Nah, saya pelajari lah itu, saya beli Al-Quran, saya baca Bible saya nggak pernah saya baca, saya buka, saya pelajari, saya baca sampai sekarang ini. Nah, dulu saya merokok sama seperti si Calvin. Sekarang masih kuat dia merokoknya kan. Nah, terus yang lain-lain juga seperti minum juga ya. Tapi udah nggak pernah lagi sampai detik ini. Itu nggak pernah saya sentuh itu rokok itu. Dari mulai kejadian itu. Halo? Terus? Iya, mulai dari situ ya intinya saya berubahlah hidup saya. Tapi lo rajin ke gereja kan? Rajin ibadah, rajin menyembah. Banget sekali. Dulu saya itu tidak ada di HP saya itu kecuali lagu-lagu rohani, MP3 Al-Quran, terus MP3 Alkitab audio, itu saya dengar terus. Jadi kalau misalnya saya naik motor dari mana ke mana gitu ya, itu kadang-kadang udah selesai perjalanan sampai rumah udah habis tuh kitab kejadian tuh, audio Bible itu. Nah, dulu saya juga punya murotal Quran itu, Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu saya dengerin terus itu sambil siapa gitu kan, lagu-lagu rohani tiap hari itu, sampai pada kira-kira mungkin sekitar 2016-17. Nah, 2016-17 itu saya mulai melihat banyaknya oknum-oknum gereja, banyaknya kelakuan-kelakuan pendeta yang mengecewakan, jemaat-jemaat teman-teman jemaat gereja yang mengecewakan. Terus beda haluan lagi saya udah ini. Bahkan dulu saya itu sempat sampai agnostik sekitar tahun 2017-an. Oh, masa sih? Saya berarti yang waktu menghilang itu agnostik berarti ya? Ya, dulu saya hilang kan? Ya, dulu saya itu sampai
menganut Gua, satu pak. ya gue tau lah zaman-zaman tahun-tahun 2015 itu lo kan masih aktif tuh sama Edi Praitno kan. Nah tiba-tiba lo menghilang lama tuh kan. Tiba-tiba Ya. lo nongol lagi. Ya mungkin itu juga nggak ngerti. Jadi intinya waktu itu saya sampai kepada satu titik nadir pesimis tentang yang namanya apa yang tertulis dalam Bible, tertulis dalam apa. Saya anggap semuanya itu hanya sekedar apa ya, satu rekayasa semua gitulah ya. Saya bilang gini, oh ini hampirnya, tapi saya bersyukur itu saya alami ya. Jadi saya ngerti mana sekarang yang politik, mana sekarang yang uang, mana sekarang yang murni gitu. Ya, Singkat cerita, waktu awal-awal corona, mungkin sekitar 2019, itu iman saya kembali. Jadi tahun berapa? Awal-awal 2019 2020 lah. Corona lu baru bangkit lagi gitu ya? Ya, pokoknya waktu sekitar itu saya mulai bangkit lagi. Dulu saya itu jatuh lagi sempat jatuh lagi. Jatuh lagi sampai kepada pesimis udah nggak percaya gereja, nggak percaya ini, bahkan saya itu dulu penganut yang sangat liberal. Tuh. Cek. Oke lah, gue udah paham nih, udah mulai paham nih siapa lo nih. Terus. Ya singkat cerita 2019-an lah ya mungkin ya. Masuk 2020 itu iman saya kembali. Gitu. Bahkan lebih parah dari agnostik ya. Kalau bisa dibilang bahkan ateis. Sempat dulu saya itu menjadi seorang ateis. Jadi kalau ngomong-ngomong soal ateis sama saya, wah. Makanya. Oke. Gue tanggapin sedikit ya. Gue tanggapin sedikit. Jadi gini. Lu sinyal lu yang bener dulu kenapa sih pindah ruangan? Saran gua, lo tuh gini. Di sini sebenarnya gimana ya? Dari dia bercerita, gua tahu ya artinya bahwa dia ini memang turun naik keimanannya ya. Bahkan kalau sampai pernah ateis itu udah berat itu. Artinya berarti lo udah pernah lost control dalam hal keimanan gitu ya. Makanya ini saran gua, lo kalau pagi lo harus lo sebenarnya harus berada di harus banyak memuji Tuhan. Lo ada gitar nggak di rumah? Saya ceritain lagi. Tahun 2016 itu saya punya teman inisialnya H, dia muslim, mantan muslim. Terus dia sekarang udah jadi keyboard ya, pemegang keyboard di gereja, salah satu gereja Pentakosta. Nama inisialnya H ya namanya. Dia main ke rumah, kita panjang lebar sama saya bagaimana dia jadi orang Kristen. Gitar saya kasih dia. Nah, sekarang kalau mau lihat gitar saya nih. Saya liatin gitar saya. Nah. Mana gitar lo? Oh. Kelihatan nggak? Oh. Ada listriknya nggak tuh? Wah, ada dong. Jangan salah. Nah. Lo mau ngeliat bass gua nggak 5 senar? Lo mau ngeliat nggak? Ntar ya. Ini disangkanya gua sayur kali masih Edis nih. Sangkanya gua tukang gorengan kali. Nih. Lo lihat nih. Nih, bass gua 5 senar nih. Ngeri gak? Udah. Kalau coba. Terus gitar lo gimana, Tin? Ya dulu dia main ke rumah kan, dia kesaksian panjang lebar, saya kasih lah gitar itu, dibawa dia. Terus saya beli gitar lagi. Jadi bahkan dulu saya itu nulis lagu-lagu sendiri, lagu-lagu rohani saya sendiri, saya ciptain sendiri gitu. Sampai pada satu titik nadir itu sekitar 2017. Karena dulu saya itu terlalu mendalami studi tentang
kritik Bible, terus mendalami ya pokoknya bagian-bagian yang liberal lah. Dan saya dulu sempat percaya bagian yang diutarakan mereka. Dan sampai sekarang tuh masih banyak yang saya percaya dari bagian-bagian itu. Cuman nggak semua seperti itu. Kan kalau udah parahnya kan udah menganggap Tuhan tuh nggak ada. Bahwa manusia ini sebenarnya hanya terjadi, semua yang terjadi dalam semesta ini hanya terjadi secara kebetulan. Dengan proses yang panjang. Bahwa manusia ini asal-usulnya dari sini, dari ada yang bilang dari ikan, ada yang bilang dari sejenis simpanse yang menemukan api. Makanya saya baca itu buku Homo Deus. Kalau tahu buku Homo Deus, tahu Homo Deus? Iya, iya. Kalau orang nggak kuat iman baca itu jadi ateis, gitu loh. Dulu saya bacanya Homo Deus itu, makanya saya semakin berpikir lagi, apa iya ya, memang begini ya. Tapi saya sampai pada satu titik kesimpulan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Memang benar Tuhan itu memang benar ada. Gitu. Iya. Lu sama Luga sama nggak menilai Yesus? Sama dalam pengertian gimana? Itu juga, itu yang gue bilang. Penyembahannya sama nggak nilainya? Sebenarnya gini ya, gua ralat omongan gua terhadap Edis tentang dia mesianik. Jadi sebenarnya Edis ini orang Kristen, tapi dia memang mungkin dia tidak aktif ya di gereja. Masih ke gereja nggak lo tiap minggu, Riz? Semenjak corona sampai detik ini saya belum ke gereja. Tadinya gereja di mana? AKBP? Enggak. Mesianik ada gerejanya emang? Enggak. Gue ralat omongan gue karena tadi dia bilang dia ada teman Pantai Costa. Lo berarti pernah ke Pantai Costa? Waktu saya masih SD itu saya gereja di Pantai Costa. Dia terakhir itu Mesianik lah. Ya kan dia kan nggak pernah mau mengaku kan, ya mungkin bukan, ya kan? Karena dari cara dia ngomong, gue perhatikan dia memang hanya orang yang tidak aktif saja. Dia tidak aktif. Dia pernah jadi ateis, dia pernah jadi agnostik. Artinya memang dia tidak terlalu aktif di gereja sehingga dia tidak perlu menyebut nama gerejanya. Ada juga tipe manusia seperti itu. Gua bilang juga semua apologet yang berdialog di sini itu mereka tidak terafiliasi dengan gereja. Mereka semua barisan sakit di gereja. Iya, tapi mereka masih kebaktian setiap minggu. Joshua Teo itu masih pendeta, masih khotbah di gereja setiap minggu. Joshua Teo nggak dialog. Iya, dia Samuel itu juga sama. Udah dia 4 tahun dia nggak gereja di Tiberias. Bapaknya juga nggak pernah ke gereja lagi. Dia tadinya di Tiberias. Jadi yang masih ke gereja-gereja itu yang dari Denom Ortodoks. Nah itu tuh masih ke gereja-gereja. Nongkrongnya di mana? Di FIC mereka. Gua aja tiap minggu ke gereja nggak pernah absen gua kalau ke gereja. Itu jadi gue bilang gitu masih di sini. Jadi gue udah mulai tahu sendiri. Apa? Pertama-tama gini. Ya, dulu saya itu termasuk orang yang menyerahkan hati saya secara penuh kepada gereja. Jadi saya itu mengumpulkan segala tenaga, pikiran, ya, dan segala upaya untuk menyokong, ya, dari biaya, tenaga, pikiran semua. Tapi apa yang saya dapati bahwa hamba yang orang yang katanya diklaim hamba Tuhan di gereja itu ternyata bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Nah, ya, namanya ada memang. Apa? Ada. Bukan cuma ada, banyak. Iya. Kalau itu gue percaya. Maksudnya semua, maksudnya banyak tuh gimana? Dalam satu gereja banyak hamba uangnya karena gitu. Sama. Kita ini kan gue salah satunya juga penginjil yang bisa dikatakan ditindas juga sama seorang pendeta gitu. Jadi memang gue udah tahu kita kalau nggak ngeri-ngeri banget di gereja kita bakalan ditindas abis gitu. Karena persaingannya memang ketat. Ini kan masalah duit. Gue sering ribut sama pendeta masalah duit gitu ya. Jadi gue udah bawa pasukan ke gereja, mereka udah dapat donatur dari pasukan yang gue bawa ratusan juta. Pas gue mau pulang cuma dikasih gue 10.000 perak. Gue sering ngalamin kayak begitu. Jadi makanya
kalau bisa dikatakan gue bisa bikin menuhin gereja. Misalnya nih, gereja ini jemaatnya cuma 3 nih, 4 di 10 orang. Lalu besok gue bawa 1000 orang ke gereja itu. Lalu tiba-tiba donatur berkelimpahan gitu. Nah pas giliran berduit masuk ke dia, gilirannya gue kagak dapat apa-apa. Gue sering ngalamin kayak gitu. Tapi setelah gue mulai dikenal orang dalam dunia perdebatan, ya pendeta udah mulai gentar ketemu gue gitu loh. Jadi ya mungkin yang dialami di sini, yang dialamin saya di sini ya memang seperti itu. Mungkin dia gara-gara itu dia kecewa sama pendetanya gitu. Nah, saya beda. Enggak, saya beda. Enggak begitu. Okay. Jadi kalau lo gimana? Sama begini. Kalau kita itu beragama, itu memang dibedakan menjadi 2 macam. Ada orang yang dalam kategori biasa-biasa aja, lugu, baru bertobat, dan orang yang sudah berpengalaman. Nah, orang-orang yang baru bertobat ini, yang pengetahuannya baru sedikit ini yang rawan ini. Ya, rawan dimanfaatkan. Nah, dulu saya pernah masuk pada tingkat itu gitu. Baru bertobat, masih mengalami cinta-cintanya akan Tuhan lah gitu. Cuman namanya orang baru bertobat kan belum banyak pengetahuan. Apa aja dibilang ya gitu kan. Bahwa begini, termasuk kalau cerita-cerita gitu, wah, Tuhan ngomong sama saya begini ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari semua segala macam, wah, menambah ini kan. Akhirnya dulu saya itu pernah belok haluan. Jadi saya tidak menyerahkan lagi pikiran, uang dan tenaga kepada gereja, tapi saya gerak sendiri. Saya masih ingat dulu saya itu menginjil ke masjid-masjid. Saya bikin pergi saya ke masjid-masjid, ngobrol, ya kalau bahasanya menginjil gitu ya. Tapi kalau bahasa nggak menginjil sih, sebenarnya ke masjid itu cuma ngobrol, nanya ini, terus bla bla bla. Kamu pernah dengar nggak tentang Yesus bla bla? Ngajak diskusi bla 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 seperti itu. Baru ke ke kampung-kampung, ke desa-desa seperti itu. Bahkan dulu saya itu sampai beli yang namanya proyektor sama banner. Jadi saya kumpulin orang satu kampung nonton film-film rohani, itulah. Salah satunya itu dulu kami itu nonton bareng itu tokoh terbesar. Mana begitu? Apa? Di daerah mana? Di daerah mana? Sebutlah, itu nggak usah perlu saya sebut. Yang jelas itu pelayanan saya dulu. Jadi saya bawa makanan ya. Kalau datang itu saya bawa makanan, terus bawa proyektor, bawa banner layar tancap itu loh yang gede itu. Nah, itu saya putar di salah satu rumah di situ yang saya inikan. Baru kami waktu itu nonton film tokoh terbesar sepanjang abad itu. Itu filmnya Isa Al-Masih gitu kan. Menceritakan cerita tentang Yesus dari kelahiran sampai ke bangkit, kenaikan ke surga. Banyak lah. Dan hal-hal yang lain sebagainya. Jadi uang itu nggak saya serahkan lagi sama gereja. Tapi saya langsung ke sasaran gitu. Langsung ke sasaran. Dulu bahkan kalau setiap Idul Fitrian itu saya sama istri itu bagi-bagi sembako sama muslim-muslim, terutama orang-orang janda dan dia udah nggak diurus gitu. Jadi kami ke kampung-kampung ngelihat orang tua dia nggak punya apa-apa gitu kan, kerjanya cuma ke sawah doang, itu kami beri langsung tepat sasaran gitu. Karena kalau waktu itu saya itu gini, ini kalau saya kasih ke ke gereja, apalagi orangnya hamba uang, ini sama dia bukannya ini, tapi sama dia untuk beli baju keren, bagus. Nah, itu buat apa gitu loh. Seperti itu. Kan banyak oknum-oknum pendeta yang seperti itu. Kaya raya. Maksudnya duit lu pernah dipakai gitu sama pihak gereja atau gimana sampai lu ini tuh? Gini, kalau dulu waktu baru-baru ini tuh kan bertobat itu kan ada semacam ada dorongan hati nurani untuk membantu hamba Tuhan, gitulah, ya kan? Terutama yang di gereja. Tapi lama kelamaan, misalnya di hamba Tuhan ini bikin status di Facebook, gitu kan? Begini, begitu dan lain sebagainya.
wah ini kayaknya nggak bisa ini zaman saya ini repot ini kayak begini gitu loh. Karena apa ya? Tidak ada satu indikasi bahwa dia ini betul-betul hamba Tuhan gitu. Kalau betul-betul hamba Tuhan, nah ya kita sokong. Gitu. Tapi kalau dia ternyata hanya hamba uang kan, dan seperti itu oknum seperti itu banyak. Nggak jelas masalahnya gimana sih? Saya itu pakai bahasa isyarat ya. Kalau orang nggak nangkep memang. Uang lu dipakai intinya gitu sama pihak gereja. Ya, pokoknya kalau orang ngerti seperti itulah. Jadi intinya atau lu melihat sesuatu yang salah gitu, tapi tidak berhubungan dengan finansial lu. Ya tetap ada hubungan sama finansial kita juga, tetap ada itu. Oh, nah gitu baru gua ngerti. Kok lu bisa tahu? Iya, kita kan berteman di Facebooknya, di segala macam, apa yang dia lakukan, kegiatan apa yang dia lakukan, kan gitu. Dia update status apa, ngomong apa, kan gitu. Oh, gara-gara lu melihat dia misalnya liburan atau makan di tempat enak, jadi lu rasa duit lu itu yang dipakai gitu maksud lu? Nggak seperti itu. Jadi kan itu kan nggak sekali dua kali. Maksudnya lu punya bukti kuat nggak sampai lu menyimpulkan begitu? Gini loh, kalau ini kan gara-gara kamu Muslim ya, tapi di Muslim pun sebenarnya juga tentu saja ada juga oknum-oknum seperti itu. Ya kan yang kemarin yang ACT kan lu lihat sendiri gitu, tapi kan itu jatuhnya lebih kepada komunitas Muslim ya, enggak masjidnya. Kalau lu ini gimana? Ya, jadi misalnya gini, kita lihat ada misalnya oknum-oknum pendeta begitu, di mana dia ini hidup glamor, bergelimang harta. Seperti itu. Nah, kalau dia seperti itu, apakah kalau kita misalnya memberikan persembahan gitu misalnya, apakah itu nanti itu tepat sasaran atau memang untuk hidup dia yang glamor? Kan gitu. Nangkep nggak? Gini aja lah, saya pakai. Ya itulah maksud lu ketika melihat status misalnya status WhatsApp atau status IG-nya kayak gitu kan, lu merasa oh ini pakai duit jemaat gitu maksud lu kan? Bukan hanya itu, jadi bukan yang langsung ada satu ini, bukan itu karena berkesinambungan dan secara terus menerus kan dibingkai dulu gitu loh, dibikin bagannya. Oh ini ternyata begini gitu loh. Kita itu kan kalau menilai itu kan nggak bisa langsung seketika, harus kita pakai penelitian, pakai jeda waktu gitu loh. Oh berarti lu sempet ini ya mantau ya berapa bulan gitu kehidupannya salah satu oknum ini tuh? Iya, kalau berteman terus kehidupan sehari-hari juga bareng, kadang ngobrol atau apa kan kita ngerti. Tapi kan cuma satu, Dis. Kenapa lu tembak jadi semuanya? Wah itu banyak seperti itu. Kita kan sering main kemana-mana, ke antar ini antar itu kita main juga gitu loh. Enggak gini loh, Dis. Maksud gue gini loh. Coba lu lihat di 1 Korintus 1 nomor 31. Ini gue bukan framing ya. Kebanyakan pendeta atau jemaat atau hamba Tuhan dalam gereja itu mereka menggunakan hal itu gitu. Jadi kita itu boleh bermegah, tapi bermegahnya atas nama Tuhan. Iya, jadi begini ya. Pertama-tama saya sangat mendukung bahwa hamba Tuhan itu harus hidup layak. Dia harus kita sokong tentang finansialnya, kemudian anak-anaknya, tempat tinggalnya, supaya karena apa? Karena orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Hanya saja, ini jadi pencatatan. Hanya saja ada banyak oknum-oknum ya yang dia itu mengumpulkan uang dari situ untuk bermewah-mewahan. Beda loh, berkecukupan dengan bermewah-mewahan itu beda loh. Contohnya soalnya gimana ya? Bahasa yang dipakai juga megah, Dis, bermegah-megahan. Contoh bermewah-mewahan tuh gini, saya kasih contoh bermewah-mewahan. Misalnya, tas itu kan fungsinya untuk membawa barang yang ada di dalam. Contoh bawa HP atau bawa buku atau bawa baju, itu kan fungsinya. Betul nggak? Betul. Nah, menurutmu masuk akal nggak kalau misalnya beli tas itu harga 100 juta?
Ya kalau misalnya masuk 1M beli tas 100 juta ya nggak ada masalah sih. Nah, itu berarti kita beda pengertian gitu loh. Bagi Karena saya, itu di 1 Korintus 1:31 itu boleh bermegah-megahan dalam nama Tuhan, tapi tahu nggak bermegah dalam nama Tuhan? Oke. Lu Gahon ngerti tuh kayak gitu. Dia itu sangat nggak apa-apa untuk hal yang seperti itu. Coba deh. Gue jawab ya Dis ya. Jadi gini, supaya kita juga tidak salah menilai orang. Apabila seorang pendeta dia misalnya punya jemaat 5 orang atau 10 orang, persembahannya cuma ubi ya di desa-desa, ya artinya bagaimana dia mau bermewah, jemaatnya juga semua orang miskin, iya kan? Dia mau bermewah juga nggak bisa, orang kan bermewah juga butuh power. Nggak ada orang duit cuma 3 saya mau bermewah, saya mau naik BMW itu nggak ada gitu loh. Makanya juga kita jangan salah. Tapi kalau misalnya ada satu, dia bisa mengumpulkan jemaat 15.000 orang. Hebat dia, rajin dia orang, kerja keras dia. Pagi nginjil, siang nginjil, berdoa juga nggak pernah putus ya. Lalu Tuhan memberikan 15.000 jemaat kepada dia. Lalu dikumpulkanlah persembahan. Terkumpullah misalnya 1 triliun gitu loh. Lalu dia bermewah. Itu nggak salah, Dis. Karena dia udah kenal layak berdayat. Kan gue bilang juga. Berbeda dengan orang yang misalnya dia bermewah. Ya orang bermewah kan karena memang punya duit. Mana ada orang miskin bermewah gitu loh. Jadi kalau dia dapat duit, dia memang kerja keras. Misalnya yang punya Sinarmas, dia bermewah, ya wajar dia kerja keras gitu loh. Jangan lo nggak pernah kerja tapi lo merasa dia bermewah, ya orang bermewah di mana-mana karena kerja keras gitu loh. Tetapi jangan lupa juga di saat lo punya segala kemewahan, lo mensupport orang-orang susah gitu loh. Bermewah tuh nggak salah gitu loh. Kadang-kadang kita lupa bilang ini pendeta ini makan persembahan jemaat, dia sudah kaya dari makan persembahan. Lah memang